Masih berani kalian datang ke sini? Rasakan ini. Jangan kotori rumahku dengan kehadiran pengemis seperti kalian. Pergi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Bramantio. Orang mengenalku sebagai Raja Properti, pemilik gedung-gedung pencakar langit yang menusuk awan Jakarta. Tapi tahukah kalian, di balik jas Armani seharga mobil dan jam tangan emas ini, aku hanyalah seorang ayah yang gagal. Seorang ayah yang rela menukar seluruh hartanya hanya demi satu kata maaf dari anak yang pernah aku usir 20 tahun lalu. Apa yang terjadi ketika aku dan istriku menyamar menjadi pengemis demi menemui anak kami? Bersiaplah, karena kisah ini akan mengoyak hatimu dan membuat air matamu jatuh tanpa terasa. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Malam ini Jakarta diguyur hujan deras. Dari balik dinding kaca apartemen Gria Tawangku di kawasan Sudirman Central Business District, kilat menyambar-nyambar seolah sedang memotret dosa-dosaku di masa lalu. Aku berdiri mematung menatap gemerlap lampu kota di bawah sana. Jutaan lampu yang bersinar, tapi tak satu pun bisa menerangi gelapnya hatiku. Di meja marmer di belakangku, tergeletak sebuah koran bisnis hari ini. Wajahku terpampang besar di halaman depan dengan judul headline konglomerat Bramantio mengakuisisi lahan 100 hektar. Orang-orang mungkin membacanya dengan rasa iri. Mereka pikir hidupku sempurna. Mereka pikir aku tidur di atas tumpukan uang dan bangun dengan senyum bahagia. Betapa bodohnya mereka. Aku menoleh ke arah sofa kulit buatan Italia di sudut ruangan yang luasnya hampir sama dengan lapangan basket itu. Di sana, wanita yang telah mendampingiku selama 40 tahun, istriku tercinta Sari, sedang duduk meringkuk. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dinginnya pendingin ruangan sentral, tapi karena isak tangis yang tak kunjung berhenti. Di tangannya, Sari memegang erat sebuah bingkai foto perak. Di dalam bingkai itu ada foto seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang sedang tertawa lebar sambil memegang piala sepak bola. Itu Arya, putra tunggal kami. Darah daging kami satu-satunya. Sudah 20 tahun, Sari. Sudah 20 tahun rumah mewah ini terasa seperti kuburan marmer yang dingin. Gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Aku berjalan mendekati Sari. Langkah kakiku yang berat tenggelam di karpet bulu tebal yang didatangkan langsung dari Turki. Aku duduk di sebelahnya, merangkul bahunya yang kini terasa semakin ringkih dimakan usia. Aroma parfum mawar mahal yang biasa ia pakai kini kalah oleh bau minyak angin yang ia gosokkan ke keningnya untuk meredakan sakit kepala akibat terlalu banyak menangis. "Mas," ucap Sari dengan suara parau yang menyayat hati. "Sampai kapan kita begini? Lihatlah keriput di tanganmu, Mas. Lihatlah rambut putih di kepalaku. Waktu kita tidak banyak lagi. Apakah kita akan mati di atas tumpukan emas ini tanpa pernah melihat wajah Arya lagi? Apakah Arya tahu kalau ibunya setiap malam memeluk bantal gulingnya yang sudah apek itu hanya untuk mencium sisa bau tubuhnya?" Kata-kata Sari bagaikan sembilu yang mengiris jantungku. Rasa bersalah itu kembali naik ke kerongkongan, mencekikku hingga sesak napas. Ini semua salahku. 20 tahun lalu, di ruang kerja yang sama mewahnya dengan ruangan ini, aku telah menjadi monster bagi anakku sendiri. Saat itu Arya baru lulus kuliah. Dia ingin menjadi seniman. Dia ingin hidup bebas. Tapi aku, dengan segala keangkuhan seorang pengusaha sukses, memaksanya untuk meneruskan perusahaan. Aku memaksanya menikahi putri rekan bisnisku demi ekspansi perusahaan. Aku masih ingat tatapan mata Arya malam itu. Tatapan kecewa yang bercampur amarah. Dia membanting pintu, pergi hanya dengan membawa tas ransel lusuh, dan bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi selama aku masih memuja uang di atas segalanya. Dan dia menepatinya. Dia benar-benar menghilang. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh suara bel pintu penthouse yang berbunyi. Bukan nada bel biasa, tapi kode khusus yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Jantungku berdegup kencang. "Masuk," teriakku dengan suara bergetar. Pintu ganda setinggi 3 meter itu terbuka. "Masuklah Pak Haris,"
Kepala tim detektif swasta yang sudah kubayar miliaran rupiah selama 5 tahun terakhir untuk mencari jejak Arya ke seluruh pelosok negeri. Pakaian Pak Haris basah kuyup. Dia bahkan lupa melepas jas hujannya. Napasnya terengah-engah. Pak Bram, Bu Sari, mohon maaf saya lancang malam-malam begini, kata Pak Haris sambil membungkuk sopan. Tapi ini darurat. Berita yang sudah Bapak dan Ibu tunggu selama 2 dekade. Sari langsung melompat berdiri. Foto Arya di tangannya hampir terjatuh. Matanya membelalak lebar. Kau menemukannya, Haris. Katakan kau menemukannya demi Allah. Pak Haris mengangguk pelan. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik jasnya yang basah. Dengan tangan gemetar, dia menyerahkannya pada Sari. Alhamdulillah, Bu. Atas izin Allah, tim kami berhasil melacak keberadaannya. Dia ada di Cimahi, Jawa Barat. Sari menyobek amplop itu dengan kasar. Foto-foto berhamburan keluar jatuh ke atas meja marmer. Aku dan Sari berebut melihatnya. Mataku terpaku pada selembar foto yang diambil secara diam-diam dari jarak jauh. Di foto itu, terlihat seorang pria dewasa sedang jongkok memperbaiki rantai sepeda motor di sebuah bengkel kecil pinggir jalan. Wajahnya kotor kena oli. Kulitnya terbakar matahari, lebih gelap dari Arya yang dulu kuingat. Tapi tatapan mata itu, garis rahang itu Arya, teriakku tertahan. Air mata jantan yang selama ini kutahan akhirnya tumpah membasahi pipi tuaku. Allah, itu putraku. Dia masih hidup. Sari sudah jatuh terduduk di lantai, menciumi foto itu sambil meraung memanggil nama Arya. Dia hidup, Mas. Anak kita hidup. Lihat, Mas, dia sudah jadi laki-laki gagah. Namun, Pak Haris tidak ikut tersenyum. Wajahnya justru tampak tegang dan khawatir. Dia berdeham pelan, mencoba menarik perhatian kami yang sedang dilanda euforia. Maaf Pak Bram, ada hal lain yang harus Bapak ketahui sebelum Bapak memutuskan untuk pergi ke sana. Aku menoleh tajam. Apa itu? Katakan saja. Apa dia sakit? Apa dia butuh biaya pengobatan? Aku akan beli rumah sakitnya kalau perlu. Bukan, Pak. Pak Haris menunjuk foto lain. Foto seorang wanita muda berwajah judes yang sedang berkacak pinggang menunjuk-nunjuk wajah Arya, dan foto seorang anak kecil laki-laki yang sedang menangis di pojokan teras rumah kontrakan sempit. Namanya sekarang Aryo. Dia mengganti namanya untuk membuang jejak keluarga Bapak. Dia menikah dengan wanita bernama Rina. Dan anak kecil itu adalah cucu kandung Bapak. Darahku berdesir hebat. Cucu. Aku punya cucu. Penerus darah dagingku. Rasanya aku ingin terbang detik ini juga ke Cimahi. Tapi kalimat Pak Haris selanjutnya membuat darahku mendidih. Dari hasil penyelidikan kami selama 2 minggu mengawasi rumah itu, istri Mas Arya, Rina, memiliki temperamen yang sangat buruk, Pak. Dia sangat dominan dan sering merendahkan suaminya karena masalah ekonomi. Rina terobsesi menjadi orang kaya. Tetangga sekitar sering mendengar Rina berteriak menyesal menikah dengan tukang bengkel miskin. Pak Haris menelan ludah sebelum melanjutkan. Saya khawatir, Pak Bram. Jika Bapak datang ke sana dengan mobil mewah, dengan kawalan pengawal, dan membawa status Bapak sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, Rina akan menyambut Bapak. Tapi bukan karena dia menghormati Bapak sebagai mertua, melainkan karena dia melihat Bapak sebagai mesin uang berjalan. Aku terdiam. Hening menyelimuti ruangan mewah itu. Hanya suara hujan di luar yang terdengar semakin deras. Aku tahu tipe orang seperti Rina. Di dunia bisnis yang kejam, aku menghadapi ribuan orang seperti itu. Penjilat yang akan mencium kakiku saat aku di atas, dan siap menginjak kepalaku saat aku jatuh. Jika aku datang sebagai konglomerat, mungkin aku bisa mendapatkan Arya dan cucuku kembali secara fisik. Tapi apakah aku akan mendapatkan hati mereka? Apakah Arya akan memaafkanku tulus dari hatinya, atau dia akan terpaksa memaafkanku demi membahagiakan istrinya yang gila harta itu? Aku menatap Sari yang masih menangis memeluk foto cucu kami. Tiba-tiba, sebuah ide gila, sebuah rencana nekat muncul di kepalaku. Haris, panggilku dengan suara berat dan berwibawa. Ya, Pak Bram. Siapkan kendaraan untuk besok pagi ke Cimahi. Tapi jangan siapkan Alphard ataupun Rolls-Royce. Jangan siapkan pengawal. Pak Haris mengernyitkan dahi bingung. Lalu saya harus siapkan apa, Pak?
Helikopter. Bukan. Siapkan tiket bus ekonomi. Dan sekarang, pergilah ke Pasar Loak Jatinegara atau Pasar Senen. Belikan aku dan ibu baju bekas. Baju koko yang sudah lusuh, celana kain yang warnanya pudar, daster batik yang sudah tipis, dan sandal jepit karet. Sari mengangkat wajahnya, menatapku dengan bingung. Mas, apa maksudmu? Kita mau apa? Aku berlutut di depan Sari, memegang kedua tangannya erat-erat. Bu, kita akan menjemput anak dan cucu kita. Tapi kita tidak akan datang sebagai tuan dan nyonya besar. Kita akan datang sebagai orang tua renta yang bangkrut, miskin, dan sebatang kara. Kita akan bilang usaha bapak hancur, rumah disita, dan kita diusir dari Jakarta. Tapi Mas, Sari tampak ragu. Dengarkan aku, Bu. Aku ingin tahu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apakah menantu kita itu, dan apakah Arya anak kita sendiri, masih punya hati nurani? Apakah mereka akan menerima orang tua bau tanah ini jika kita tidak membawa apa-apa selain baju di badan? Jika mereka menerima kita saat kita miskin, maka itulah cinta sejati seorang anak. Tapi jika mereka membuang kita, aku tidak sanggup melanjutkan kalimatku. Tenggorokanku tercekat. Sari terdiam cukup lama. Dia menatap mataku dalam-dalam, mencari keyakinan di sana. Perlahan, air matanya berhenti menetes. Dia mengangguk mantap. Mas benar. Harta kita sudah terlalu banyak. Tapi hati kita kosong. Ayo kita lakukan Mas. Aku siap jadi orang miskin lagi seperti dulu kita memulai usaha ini, asalkan aku bisa memeluk Arya. Malam itu juga, penthouse mewah kami berubah menjadi ruang ganti sandiwara. Pak Haris datang membawa bungkusan plastik hitam berbau apek. Aku melepas jas Armaniku yang harganya puluhan juta, dan menggantinya dengan kemeja flanel bekas yang kancingnya sudah lepas satu. Baunya apek, ada bercak noda yang tidak bisa hilang di bagian kerahnya. Tapi saat aku memakainya, aku merasa lebih manusiawi. Sari melepas kalung berlian dan anting-anting emasnya. Dia menyimpan semua perhiasan itu ke dalam brankas besi. Dia mengenakan daster batik coklat yang warnanya sudah pudar menjadi kekuningan. Dia bahkan menghapus riasan wajahnya, membiarkan kerutan dan kantung matanya terlihat jelas. Tanpa perhiasan, Sari justru terlihat seperti ibu yang sangat bersahaja. Bapak terlihat menyedihkan. Pak, komentar Pak Haris jujur, namun ada nada hormat dalam suaranya. Bagus, jawabku sambil tersenyum pahit. Itulah yang kucari. Haris, tugasmu belum selesai. Besok, kamu tetap ikut kami ke Cimahi. Tapi jangan mendekat. Awasi kami dari jauh. Bawa Timu, bawa mobil limosin itu, tapi sembunyikan di tempat yang tidak terlihat. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, atau jika saatnya sudah tepat, baru kalian muncul. Siap, Pak Bram. Malam semakin larut. Aku berdiri di depan cermin besar. Sosok di pantulan cermin itu bukan lagi Bramantio sang penguasa properti. Di sana berdiri seorang kakek tua yang lelah, miskin, dan tampak putus asa. Besok, drama kehidupan kami yang sesungguhnya akan dimulai. Cimahi akan menjadi panggung di mana aku mempertaruhkan sisa harga diriku. Apakah aku akan menemukan surga di telapak kaki ibunya? Ataukah aku akan menemukan neraka di mulut menantuku? Aku menatap langit Jakarta yang masih menangis. Tunggu ayah, Arya. Ayah pulang untuk menebus dosa. Meski ayah harus sujud di kakimu, meski ayah harus dihina oleh istrimu, ayah akan terima. Asalkan ayah bisa mendengar suaramu memanggil ayah sekali lagi. Ya Allah, lancarkanlah niat kami besok. Bukakanlah hati anak dan menantuku. Jangan biarkan harta menjadi dinding pemisah di antara kami lagi. Matahari Jakarta pagi ini terasa membakar kulit, berbeda sekali dengan sejuknya pendingin ruangan di dalam mobil limosin yang biasa kutumpangi. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, kakiku menginjak aspal terminal kampung rambutan yang panas dan berbau solar. Di sebelahku, Sari memegang erat lenganku. Wajahnya pucat. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya, membasahi kerudung lusuh yang ia kenakan. Kami baru saja turun dari angkutan kota yang pengap, berdesak-desakan dengan pedagang sayur dan anak sekolah. Bau keringat, asap rokok, dan debu jalanan bercampur menjadi satu, membuat perutku mual. Tapi aku menahannya.
Aku melihat Sari. Dia tidak mengeluh sepatah kata pun. Meski aku tahu kakinya pasti sakit memakai sandal jepit tipis itu. Kakinya yang biasa dimanjakan perawatan spa mahal, kini harus melangkah di atas becek dan ludah orang sembarangan. Mas, bis apakah yang harus kita naikkan? Tanya Sari lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh teriakan kenek bus yang memanggil penumpang. Bandung, Cimahi, Leuwi Panjang. Ayo, ayo kosong, kosong. Teriak seorang kenek bus sambil memukul-mukul bodi bus yang sudah karatan. Itu Bu, jawabku sambil menunjuk bus ekonomi tanpa AC yang terparkir miring di jalur keberangkatan. Kami naik ke dalam bus itu. Kursinya keras. Busanya sudah sobek di sana-sini menampakkan besi karatan. Kami duduk di barisan belakang, dekat jendela yang kacanya macet tidak bisa dibuka penuh. Panasnya luar biasa. Rasanya seperti masuk ke dalam oven raksasa. Sepanjang perjalanan menuju Cimahi lewat tol Cipularang, aku tidak banyak bicara. Pikiranku melayang jauh. Dulu, aku sering melewati jalan tol ini dengan mobil mewahku, menyalip bus-bus seperti ini dengan kecepatan tinggi tanpa peduli siapa yang ada di dalamnya. Sekarang, aku berada di dalam sini, merasakan guncangan setiap kali roda bus menghantam lubang. Roda nasib memang berputar, dan hari ini aku memutar paksanya ke bawah demi sebuah kebenaran. 3 jam perjalanan terasa seperti 3 tahun. Akhirnya, kami sampai di pinggiran kota Cimahi. Berbekal alamat yang diberikan Pak Haris, kami menyambung perjalanan naik angkot berwarna hijau, lalu turun di sebuah gapura gang sempit yang catnya sudah mengelupas. Gang Kelinci 3. Tulisan itu tertera di tembok gapura. Ini tempatnya Mas, tanya Sari ragu. Dia menatap lorong gang yang hanya cukup dilewati satu motor itu. Di kanan kirinya selokan air berwarna hitam pekat mengalir membawa sampah plastik. Bau got menyengat hidung. Iya Bu, ini tempat anak kita tinggal selama ini, jawabku getir. Hatiku perih. Selama ini aku tidur di kasur seharga ratusan juta, sementara anak kandungku, darah dagingku, menghirup bau got ini setiap hari. Ya Allah, hukuman apa yang pantas untuk ayah sepertiku ini? Kami berjalan perlahan menyusuri gang. Beberapa warga yang duduk di teras rumah mereka menatap kami dengan tatapan curiga. Mungkin karena penampilan kami yang asing dan lusuh. Aku membungkukkan badan. Permisi Pak, Bu, mencoba bersikap sopan. Mereka hanya mengangguk acuh tak acuh. Sampailah kami di sebuah rumah kontrakan petak di ujung gang. Rumah itu kecil sekali. Mungkin ukurannya tak lebih besar dari kamar mandi di apartemenku. Temboknya yang dulu mungkin berwarna putih, kini sudah kusam berubah menjadi abu-abu kecoklatan. Atap asbesnya terlihat retak di beberapa bagian. Ada jemuran pakaian bayi dan daster yang tergantung semrawut di depan teras sempitnya. Itu rumah nomor 4B. Rumah Arya. Jantungku berdegup kencang. Lebih kencang daripada saat aku menghadapi sidang sengketa lahan triliunan rupiah. Tanganku gemetar saat memegang pagar besi karatan yang tingginya hanya sepinggang orang dewasa. Sari meremas tanganku. Mas, aku takut, bisiknya. Jangan takut Bu. Kita hanya ingin bertemu anak kita. Belum sempat aku mengucapkan salam, terdengar suara teriakan melengking dari dalam rumah. Suara wanita. Suaranya begitu keras hingga menembus dinding tipis rumah itu. Kamu itu ya Mas. Kerja bengkel seharian cuma bawa uang segini. 30.000. Kamu pikir beras turun dari langit. Kamu pikir anakmu minum air keran. Dasar laki-laki tidak berguna. Dek. Darahku tersirap. Itu pasti suara Rina, menantuku. Lalu terdengar suara laki-laki menjawab. Suaranya rendah dan sabar. Suara yang sangat kurindukan. Sabar Dik. Bengkel lagi sepi. Yang penting halal. Nanti Mas cari tambahan ngojek malam ini ya. Itu suara Arya. Ya Allah. Itu suara Arya. Sari langsung menutup mulutnya menahan tangis. Kakinya lemas. Hampir saja dia jatuh jika tidak segera kutahan. Halal. Halal. Makan tuh halal. Aku butuh duit Mas. Bukan butuh ceramah. Lihat tuh si Ningsih tetangga sebelah. Suaminya belikan gelang emas baru. Lah aku. Beli bedak saja harus ngutang di warung. Suara bantingan barang terdengar. Prang. Seperti piring pecah. Hening sejenak. Aku dan Sari saling berpandangan. Rasa takut Sari berubah menjadi rasa sedih.
sementara rasa bersalahku berubah menjadi amarah yang tertahan. Bagaimana mungkin ada istri yang tega berkata seperti itu pada suaminya yang sudah bekerja keras? Ayo Bu, kataku tegas. Aku mengetuk pagar besi itu. Krek, krek. Suara engsel pagar yang berkarat memecah keheningan gang. Assalamualaikum, ucapku lantang. Tidak ada jawaban. Aku mengulangi lagi, lebih keras. Assalamualaikum. Terdengar langkah kaki berat mendekat ke pintu. Pintu kayu yang catnya sudah terkelupas itu terbuka kasar. Muncullah sosok wanita muda. Rambutnya diikat asal-asalan, memakai daster batik merah yang warnanya sudah pudar. Wajahnya sebenarnya cantik, tapi gurat kekesalan dan matanya yang tajam membuat kecantikan itu hilang seketika. Ini Rina. Dia menatap kami dari atas sampai bawah. Tatapannya berhenti lama di sandal jepitku yang kotor dan tas kresek hitam yang dipegang Sari berisi buah jeruk murah yang kami beli di pasar terminal tadi. Hidungnya kembang kempis. Lalu dia mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah-olah kami membawa bau bangkai. Cari siapa? Mau minta sumbangannya? Salah alamat Pak. Di sini bukan dinas sosial. Sana, minta ke rumah Pak RT di depan, katanya ketus, bersiap menutup pintu kembali. Tunggu nak. Sergahku cepat sambil menahan pintu dengan tanganku yang keriput. Rina melotot. Berani-beraninya pegang-pegang pintu saya. Kotor tahu. Jangan panggil saya nak. Siapa kamu? Aku menelan ludah, menekan egoku dalam-dalam. Aku menatap mata Rina dengan tatapan memelas. Tatapan seorang ayah yang rindu. Kami orang tua Arya. Nak Rina. Kami bapak dan ibunya Arya dari Jakarta. Rina terdiam. Matanya membelalak sesaat, tapi bukan karena haru. Dia menatap kami lagi, kali ini lebih teliti, lebih meremehkan. Lalu tiba-tiba, dia tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Hah, orang tua Mas Arya. Jangan ngelindur siang bolong Pak Tua. Mas Arya itu pernah cerita, orang tuanya itu orang kaya raya di Jakarta. Pengusaha besar. Lah kalian. Rina menunjuk baju kokoku yang lusuh. Kalian ini gembel dari mana? Mau nipu ya? Modus baru ya? Ngaku-ngaku mertua biar dikasih makan. Nak, ini ibu. Nak, Sari memberanikan diri maju selangkah. Matanya basah. Ibu kangen sama Arya. Tolong panggilkan Arya sebentar saja. Sari menyodorkan bungkusan kresek hitam itu. Ini, ibu bawakan jeruk kesukaan Arya. Manis nak. Tadi ibu pilihkan yang paling bagus di pasar. Rina melihat bungkusan kresek itu dengan jijik. Dia menepis tangan Sari dengan kasar. Plak. Bungkusan itu terlempar. Jeruk-jeruk di dalamnya menggelinding keluar. Jatuh ke tanah berdebu di teras yang kotor. Beberapa jeruk pecah terinjak. Sari tersentak kaget. Tangannya gemetar memegang dadanya yang sesak. Astagfirullahaladzim, ucap Sari lirih. Jangan bawa sampah ke rumahku. Rina berteriak. Tidak peduli tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Mas Arya gak ada. Dia lagi keluar cari duit. Gara-gara kalian datang, rumahku jadi kotor. Pergi gak kalian? Nak Rina, tolong. Saya ini Bramantio, ayah kandung Arya. Usaha bapak bangkrut nak. Rumah bapak disita bank. Bapak dan ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami kesini jalan kaki, naik bus, cuma mau numpang berteduh dan ketemu anak kami. Tolong izinkan kami masuk sebentar. Minum air putih saja juga tidak apa-apa. Aku merendahkan suaraku serendah-rendahnya. Aku mengarang cerita kebangkrutan itu dengan nada paling menyedihkan. Berharap ada secuil rasa iba di hati wanita ini. Mendengar kata bangkrut, ekspresi Rina berubah. Dari yang tadinya sinis, menjadi murka. Apa? Bangkrut. Jadi kalian miskin. Kere. Dia berkacak pinggang. Matanya nyalang menatapku. Wah, hebat ya. Dulu waktu kaya raya, kemana saja kalian? 20 tahun Mas Arya hidup susah sama aku. Kalian kemana? Makan enak, tidur enak di istana kalian. Sekarang giliran sudah jadi gelandangan. Baru ingat anak. Mau numpang hidup di sini. Mau nambah beban hidup kami. Bukan begitu nak, potong Sari sambil menangis. Cukup. Saya tidak butuh mertua miskin.
Hidup saya sudah susah ngurusin anak dan suami yang gajinya pas-pasan. Jangan tambah lagi dengan 2 orang tua bangka yang penyakitan. Rina mengambil sapu lidi yang ada di pojok teras. Dia mengacungkan sapu itu ke arah kaki kami, seolah-olah kami adalah ayam liar yang masuk rumahnya. Pergi, atau saya teriaki maling. Biar digebukin warga sekampung. Pergi. Ujung sapu lidi yang tajam itu mengenai kaki Sari. Istriku meringis kesakitan. Aduh, sakit nak. Jangan sakiti istri saya. Aku membentak refleks. Naluri pelindungku muncul. Tapi Rina justru semakin beringas. Makanya pergi. Kalian tulia. Pergi sana. Dasar pengemis. Rina mengayunkan sapunya lagi. Kali ini debu-debu beterbangan mengenai wajah kami. Aku menarik Sari mundur menjauh dari teras. Harga diriku rasanya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Bukan karena aku diusir, tapi karena melihat istriku diperlakukan seperti binatang oleh menantu kami sendiri. Di dalam rumah, terdengar suara tangisan anak kecil. Pasti cucuku terbangun karena teriakan ibunya. Diam kamu Bagas. Jangan berisik. Ibu lagi ngusir orang gila, teriak Rina ke arah dalam rumah tanpa menoleh. Jadi nama cucuku Bagas. Nama yang bagus. Tapi sayang, dia harus tumbuh dengan ibu yang hatinya sekeras batu. Kami mundur sampai ke jalanan gang. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kami. Tidak ada yang menolong. Mereka hanya menonton, seolah ini adalah hiburan gratis di siang bolong. Lihat tuh, ada pengemis ngaku-ngaku mertuanya Rina. Kasihannya, sudah tua dibentak-bentak. Ah biarin aja. Emang si Rina kan mulutnya kayak petasan. Sayup-sayup aku mendengar bisikan mereka. Aku merangkul pundak Sari erat-erat. Kami berdiri di tengah gang sempit itu, di bawah terik matahari yang menyengat, dengan perasaan hancur lebur. Buah jeruk yang kami bawa masih berserakan di tanah, menjadi saksi bisu niat baik yang dibalas dengan air tuba. Ayo Bu, kita pergi dulu. Kita tunggu di depan masjid gang sana. Siapa tahu Arya lewat. Bisikku menenangkan Sari yang masih sesenggukan. Tapi Mas, jeruknya. Sari masih menatap jeruk-jeruk itu. Biarkan Bu. Biarkan jeruk itu jadi saksi di hadapan Allah nanti. Kami baru saja membalikkan badan, melangkah gontai menjauhi rumah itu, ketika tiba-tiba terdengar suara motor bebek tua yang knalpotnya berisik memasuki gang. Suara motor itu semakin mendekat ke arah kami. Tin, tin. Suara klakson motor berbunyi. Aku menyingkir ke tepi tembok gang untuk memberi jalan. Motor itu berhenti tepat di depan pagar rumah Rina. Pengendaranya seorang pria tegap, memakai jaket bengkel yang penuh noda oli hitam. Dia membuka helmnya yang kaca depannya sudah retak. Wajah itu, hidung mancung itu, mata itu. Meskipun tertutup debu dan keringat, aku mengenalinya dalam sekali kedip. Arya, itu anakku. Dia pulang. Jantungku berhenti berdetak. Waktu seolah melambat. Arya turun dari motornya. Dia melihat jeruk-jeruk yang berserakan di tanah. Dahinya berkerut bingung. Lalu dia menoleh ke arah kami, 2 orang tua lusuh yang berdiri mematung di pinggir selokan. Mata kami bertemu. Ada jeda yang hening dan mencekam. Arya menyipitkan matanya, menatapku lekat-lekat. Apakah dia mengenaliku dengan baju gembel ini? Apakah dia masih ingat wajah ayahnya yang dulu selalu klimis dan rapi, kini penuh keriput dan debu? Pak, Bu, kalian siapa? Kenapa ibu ini menangis? Tanya Arya dengan suara beratnya. Dia tidak mengenali kami. Atau mungkin dia ragu. Belum sempat aku menjawab, Rina sudah lari keluar dari rumah, masih membawa sapu lidinya. Mas Arya, jangan dekat-dekat. Itu penipu. Mereka ngaku-ngaku orang tua kamu. Mereka bilang mereka bangkrut terus mau numpang hidup di sini. Sudah aku usir tapi masih ngeyel. Usir Mas. Bau mereka bikin aku mau muntah. Rina memprovokasi Arya. Dia memegang lengan suaminya, menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang tajam. Aku menahan napas. Inilah saat penentuan. Apakah Arya akan percaya pada istrinya dan mengusir kami? Ataukah ikatan batin darah daging akan berbicara? Aku memberanikan diri membuka suara. Suaraku bergetar hebat menahan tangis rindu. Arya, ini ayah. Nak.
Dua kata itu meluncur dari bibirku. Arya, ini ayah. Dua kata yang sederhana, namun memiliki kekuatan magis yang mampu menghentikan waktu di Gang Kelinci 3 siang itu. Angin panas yang berhembus membawa debu jalanan seolah berhenti mendadak. Suara bising knalpot motor, suara teriakan pedagang keliling, semuanya lenyap dari pendengaranku. Yang ada hanya suara napas berat Arya dan detak jantungku sendiri yang berpacu seperti kuda liar. Arya masih berdiri mematung di samping motor bebek tuanya. Helm yang dipegangnya terlepas, jatuh menghantam aspal berlubang dengan suara keras. Gluk. Tapi dia tidak peduli. Matanya, mata yang 20 tahun lalu menatapku dengan penuh kebencian saat meninggalkan rumah, kini menatapku dengan campuran rasa tidak percaya, bingung, dan iba. Dia melangkah maju 1 langkah. Ragu-ragu. Tangannya yang kotor oleh oli terangkat perlahan, seolah ingin menyentuh wajahku tapi takut aku adalah hantu. Ayah, bisiknya. Suaranya pecah. Lalu dia menoleh ke arah Sari. Ibu. Sari tidak sanggup lagi menahan diri. Dia menerobos maju, mengabaikan Rina yang masih memegang sapu lidi. Sari menubruk tubuh tegap Arya, memeluknya erat-erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi seumur hidup. Bau keringat, bau oli, bau matahari yang menguar dari tubuh Arya dihirupnya dalam-dalam seperti aroma parfum surga. Arya, anakku. Ya Allah. Nak, ibu rindu sekali. Kamu kurus sekali, nak. Kamu makan apa selama ini? Tangisan Sari pecah, melolong menyayat hati, membuat beberapa tetangga yang menonton ikut menyeka sudut mata mereka. Tubuh Arya yang kaku perlahan melunak. Bahunya bergetar. Dia membalas pelukan ibunya. Tangan kasarnya mengusap punggung Sari yang ringkih. Ibu, benarkah ini ibu? Kenapa? Kenapa kalian bisa ada di sini? Kenapa penampilan kalian seperti ini? Mana mobil ayah? Mana baju bagus ibu? Aku mendekat, menepuk bahu Arya. Rasanya kekar dan keras. Otot pekerja keras. Bukan otot hasil ngegim di pusat kebugaran mahal seperti teman-teman sosialitaku. Kami bangkrut, Arya, jawabku pelan. Berusaha menjaga suaraku tetap stabil meski tenggorokan terasa tercekik. Perusahaan ayah hancur ditipu rekan bisnis. Rumah disita. Semua aset hilang. Kami tidak punya siapa-siapa lagi di Jakarta. Kami ingat kamu. Nak, kami ingin minta maaf. Arya melepaskan pelukan ibunya, menatapku dengan mata merah berair. Bangkrut. Ayah yang hebat itu bisa bangkrut. Roda kehidupan berputar. Nak, dulu ayah di atas, sekarang ayah di bawah tanah. Ayah tidak minta apa-apa. Nak, ayah cuma ingin melihat wajahmu. Ayah cuma ingin tahu kabar cucu ayah. Arya menatapku lekat-lekat. Dia melihat kerutan di wajahku, melihat baju kokoku yang kusam, melihat sandal jepitku yang tipis. Dia percaya. Siapa yang tidak akan percaya melihat kondisi kami yang menyedihkan ini? Ayo masuk ya, Bu. Maafkan Arya. Maafkan Arya tidak tahu kalau ayah dan ibu sedang susah. Ayo masuk, kita minum teh hangat di dalam. Kalimat itu bagaikan air sejuk yang menyiram padang pasir tandus di hatiku. Alhamdulillah, anakku masih punya hati. Dia tidak memandang harta. Dia tetap mengajak kami masuk meski mengira kami miskin papa. Tapi, kebahagiaan itu hanya bertahan 3 detik. Jangan ada yang masuk ke rumahku. Teriakan itu melengking tajam, memotong momen haru biru kami. Rina melangkah maju, memisahkan Arya dari kami dengan paksa. Dia berdiri di depan pintu rumah seperti penjaga neraka, merentangkan tangannya menghalangi jalan. Rina, apa-apaan kamu? Ini orang tuaku. Ini ayah dan ibu kandungku. Mereka lagi kesusahan, bentak Arya. Untuk pertama kalinya aku melihat Arya meninggikan suara pada istrinya. Rina tidak gentar. Dia justru semakin melotot. Wajahnya merah padam karena marah. Orang tua katamu. Mas, sadar mas. Kamu lupa apa yang mereka lakukan padamu 20 tahun lalu. Kamu sendiri yang cerita sambil nangis-nangis kalau bapakmu yang sombong ini mengusirmu karena kamu tidak mau jadi boneka bisnisnya. Kamu bilang mereka membuangmu. Itu masa lalu, Rin. Sekarang mereka datang jauh-jauh. Mereka bangkrut. Halah, basi. Rina meludah ke tanah,
tepat di dekat sepatu kets Arya yang sudah bolong ujungnya. Bangkrut, terus lari ke sini. Mau apa? Mau numpang hidup? Mau minta makan sama kita? Mas, beras di dapur tinggal setengah liter. Susu Bagas sudah habis dari kemarin. Anakmu cuma minum air gula. Listrik nunggak 2 bulan. Sekarang kamu mau bawa 2 mulut tambahan untuk diberi makan. Mikir Mas, pakai otakmu. Rina menunjuk-nunjuk kening Arya dengan telunjuknya yang keras. Kata-katanya menohok realitas yang pahit. Aku melihat bahu Arya merosot turun. Wajah gagahnya tiba-tiba layu. Bayangan kemiskinan yang mencekik rumah tangganya kembali menghantuinya. Tapi Rin, ini orang tua, masa aku biarkan mereka tidur di jalanan? Suara Arya melemah. Itu urusan mereka. Dulu waktu mereka kaya, pernah mereka cari kamu. Pernah mereka kirim uang buat beli susu cucunya. Tidak kan? Giliran sudah jadi gembel baru ingat anak. Enak saja. Pokoknya aku tidak mau. Rumah ini sempit. Napas saja susah. Kalau kamu nekat masukkan mereka, aku yang pergi. Ancaman itu membuat Arya tersentak. Maksudmu apa Rin? Pilih Mas. Kamu pilih orang tua bangkrut yang sudah membuangmu ini, atau pilih aku dan Bagas anakmu. Kalau kamu suruh mereka masuk, detik ini juga aku kemasi baju-baju Bagas. Aku bawa dia pulang ke rumah orang tuaku di Garut. Kamu tidak akan pernah lihat Bagas lagi. Astagfirullah. Rina, jangan bawa-bawa anak. Arya memohon, wajahnya pucat pasi. Aku serius. Aku sudah capek hidup susah sama kamu Mas. Jangan tambah bebanku lagi. Suruh mereka pergi sekarang. Atau aku yang pergi. Suasana hening yang mencekam kembali menyelimuti gang itu. Tetangga yang menonton menahan napas. Ini adalah pilihan buah si malakama bagi Arya. Memilih orang tua yang dulu menyakitinya namun kini tak berdaya. Atau memilih istri dan anaknya yang menjadi nyawanya sekarang. Aku melihat pergolakan batin yang hebat di mata Arya. Dia menatapku, lalu menatap pintu rumah di mana suara tangis Bagas terdengar memanggil Bapak. Bapak. Lalu dia menatap Rina yang wajahnya keras membatu. Air mata menetes di pipi Arya. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-bukunya memutih. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatap mataku. Maafkan Arya. Yah. Bu. Suara Arya terdengar lirih, nyaris tak terdengar. Apa maksudmu nak? Tanya Sari panik. Dia memegang lengan Arya. Nak, ibu cuma mau duduk sebentar. Ibu capek nak. Ibu tidak minta makan kok. Ibu cuma rindu. Arya melepaskan tangan Sari perlahan. Sangat perlahan, namun terasa sangat menyakitkan. Dia merogoh saku celana jeansnya yang kotor. Dia mengeluarkan dompet kulit sintetis yang sudah sobek di ujungnya. Dompet itu tipis sekali. Dengan tangan gemetar, Arya mengeluarkan 2 lembar uang kertas. 1 lembar 20 ribuan yang sudah lecek, dan 1 lembar 10 ribuan. Total 30 ribu rupiah. Uang hasil kerjanya seharian ini. Uang yang seharusnya untuk beli beras dan susu Bagas. Dia menyodorkan uang itu ke tangan Sari. Bu, Arya minta maaf. Arya belum bisa jadi anak yang berbakti. Kondisi Arya juga lagi sulit. Ini ada sedikit rezeki. Ibu dan ayah pakai buat beli makan atau ongkos pulangnya. Tolong jangan di sini dulu. Rina sedang emosi. Arya takut rumah tangga Arya hancur. Sari menatap uang 30 ribu di tangannya dengan tatapan kosong. Bukan nominalnya yang membuat hati kami hancur, tapi makna di balik pemberian itu. Anak kami, darah daging kami, mengusir kami secara halus demi menyelamatkan pernikahannya. Nak, kamu mengusir ibu. Suara Sari bergetar hebat. Bukan mengusir Bu. Arya menangis. Air matanya membasahi pipinya yang kotor oli. Arya tidak punya pilihan. Pergilah Bu. Tolong pergilah sebelum Rina nekat bawa Bagas pergi. Arya mohon. Rina tersenyum puas di belakang Arya. Dia melipat tangannya di dada dengan angkuh. Tuh kan, dengar sendiri. Suamiku lebih sayang sama aku dan anaknya. Sana ambil uangnya. Lumayan buat beli nasi bungkus. Hus. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Lebih sakit daripada saat perusahaanku hampir kolaps di tahun 98.
Lebih sakit daripada dikhianati rekan bisnis manapun. Anakku sendiri, buah hatiku, memilih membuang kami. Meski aku tahu dia melakukannya karena terpaksa, tetap saja rasanya seperti ada belati yang diputar di dalam dada. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih ada. Aku mengambil uang 30.000 itu dari tangan Sari. Aku menatap Arya tajam. Simpan uangmu, nak. Ayah dan ibu kesini bukan mau minta sedekah. Kami kesini mau memberikan kasih sayang. Tapi rupanya, kasih sayang kami tidak ada harganya di mata istrimu. Aku menyelipkan kembali uang itu ke saku kemeja Arya. Jaga anak istrimu baik-baik, Arya. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Ayah dan ibu, kami akan pergi. Mas. Sari mencoba memprotes. Tapi aku merangkulnya kuat. Ayo Bu, kita tidak diinginkan di sini. Kami membalikan badan. Melangkah menjauh dari rumah kontrakan itu. Setiap langkah terasa berat seperti ada batu besar yang diikatkan di kaki. Di belakang kami, aku mendengar suara pintu dibanting keras oleh Rina. Brak. Dan suara tangisan Arya yang tertahan. Kami berjalan menyusuri gang sempit itu kembali, diiringi tatapan iba dan cemoohan dari para tetangga. Kasihannya, jauh-jauh datang dari Jakarta cuma dikasih uang receh. Memang si Rina itu keterlaluan, durhaka sama mertua. Aku tidak peduli lagi dengan omongan mereka. Pikiranku kalut. Langit sore Cimahi mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah ikut marah melihat kejadian tadi. Mas, kita mau kemana sekarang? Sari bertanya sambil terisak. Kakinya pincang, lecet akibat sandal jepit. Kita pulang ke Jakarta, Mas. Aku tidak kuat. Aku mau pulang ke rumah kita. Aku mau tidur. Jangan dulu, Bu. Jawabku tegas. Ini belum berakhir. Belum berakhir bagaimana? Arya sudah mengusir kita. Dia memilih istrinya yang jahat itu. Justru itu, Bu. Aku melihat mata Arya tadi. Dia menderita. Dia hidup di bawah ketiak istrinya yang gila harta. Kalau kita pulang sekarang dan kembali jadi orang kaya, kita memang akan hidup nyaman. Tapi Arya, dia akan selamanya terjebak dalam kemiskinan dan dihina oleh istrinya sendiri. Cucu kita, Bagas, akan tumbuh melihat ayahnya diinjak-injak ibunya. Apa ibu tega? Sari terdiam. Naluri keibuannya tersentuh. Tidak, Mas. Aku tidak rela anakku menderita. Tapi kita bisa apa? Kita kan sedang pura-pura miskin. Kita akan tetap di sini, Bu. Kita akan lihat, sampai sejauh mana Allah menguji kesabaran kita dan kesadaran mereka. Kami berjalan keluar dari gang, menuju jalan raya. Di seberang jalan, ada sebuah masjid besar dengan kubah hijau. Masjid Agung Cimahi. Azan Asyar mulai berkumandang. Suaranya merdu menenangkan hati yang sedang panas. Ayo kita ke masjid dulu, Bu. Kita sholat, dinginkan hati, kataku. Saat kami menyeberang jalan, sebuah mobil sedan hitam melambat di dekat kami. Kaca jendelanya turun sedikit. Itu Pak Haris. Dia mengangguk pelan, memberi kode bahwa dia siap menerima perintah. Aku menggelengkan kepala sedikit, memberi isyarat agar dia tetap menjauh. Belum waktunya. Kami masuk ke halaman masjid. Aku mengambil air wudhu, membasuh wajahku yang penuh debu dan air mata. Air dingin itu terasa menyegarkan. Di dalam masjid, aku bersujud lama sekali. Aku mengadu pada pemilik semesta. Ya Allah, jika ini adalah hukuman atas keangkuhanku di masa lalu, aku terima. Tapi tolong, selamatkan anak dan cucuku. Bukakanlah mata hati Rina. Atau jika tidak, berikan aku kekuatan untuk memberi pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Selesai sholat, kami duduk di teras masjid. Perutku mulai berbunyi. Kami belum makan sejak pagi. Hanya minum air keran masjid tadi. Mas, aku lapar, bisik Sari. Aku merogoh saku celanaku. Hanya ada uang 10.000 rupiah. Sisa uang receh tadi. Cukup untuk membeli 2 bungkus nasi kucing dan segelas air mineral gelas. Tunggu di sini, Bu. Ayah beli makan dulu. Aku berjalan menuju angkringan di pinggir alun-alun Cimahi. Saat sedang antre, aku mendengar percakapan 2 orang bapak-bapak tukang ojek yang sedang makan gorengan.
Lu tahu gak si Arya anak bengkel Gang Kelinci? Kasihan bener nasibnya. Kenapa emangnya? Tadi gue denger dia ribut besar sama bininya. Katanya gara-gara orang tuanya datang. Terus sekarang si Arya nekat mau jual motor bututnya buat bayar kontrakan yang nunggak. Biar bininya gak marah-marah lagi. Padahal tuh motor satu-satunya alat dia cari duit. Goblok bener. Terus dia kerja pakai apa kalau motor dijual? Jalan kaki. Yah, namanya juga takut istri. Si Rina kan emang ratu tega. Katanya kalau gak dapet duit hari ini, si Rina mau minggat bawa anaknya. Darahku mendidih mendengar percakapan itu. Arya mau menjual motornya. Satu-satunya kakinya untuk mencari nafkah. Dan semua itu demi memuaskan keserakahan Rina. Ini tidak bisa dibiarkan. Rina bukan hanya menghina kami, tapi dia perlahan-lahan membunuh masa depan Arya. Aku segera membeli nasi bungkus seadanya dan kembali ke Sari. Sambil makan nasi yang terasa hambar di lidahku, aku menyusun rencana baru. Bu, makan yang cepat. Kita punya tugas baru. Apa mas? Kita akan cegah Arya jual motor. Tapi tidak dengan uang kita. Kita akan pakai cara lain. Kita akan uji, apakah Arya masih mau mendengar nasihat ayahnya yang miskin ini, atau dia sudah benar-benar buta. Kami berdua kembali berjalan kaki menuju bengkel tempat Arya biasa mangkal, berdasarkan info dari Pak Hari sebelumnya. Letaknya tidak jauh dari pasar atas. Benar saja. Di sana, di depan sebuah bengkel kecil yang penuh tumpukan ban bekas, terlihat Arya sedang tawar-menawar dengan seorang calo motor berwajah licik. Wajah Arya terlihat putus asa. Dia mengelus tangki motornya seolah sedang berpamitan dengan sahabat lama. Berapa Kang? Masa cuma 2 juta? Ini mesin masih bagus, kata Arya memelas. Ya elah ya, motor butut begini. Pajak mati 5 tahun. Bodi getar semua. 2 juta itu udah tinggi. Gue ambil karena kasihan aja sama lu. Gimana? Lepas gak? Kalau gak mau ya udah, gue cari yang lain. Arya tampak ragu. Dia butuh uang itu. Tapi dia juga butuh motor itu. Aku dan Sari mempercepat langkah. Sebelum Arya sempat mengangguk, aku berteriak. Jangan dijual nak. Arya menoleh. Kaget melihat kami lagi. Calo motor itu menatapku sinis. Siapa nih aki-aki? Ganggu bisnis orang aja. Arya. Ayah, ibu kalian belum pulang. Arya bertanya bingung. Jangan jual kakimu nak. Kataku terengah-engah. Kalau motor ini dijual, kamu mau kasih makan anak istri pakai apa besok? Jangan korbankan masa depanmu hanya untuk menutup lubang sesaat. Rina itu harus diajari bersyukur, bukan dituruti terus kemauannya. Pak tua, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Arya membentak, tapi ada nada frustrasi di suaranya. Ayah tidak tahu rasanya diancam cerai setiap hari. Ayah tidak tahu rasanya dianggap suami gagal. Saya butuh uang ini sekarang. Minggir yah. Arya hendak menyerahkan STNK motornya ke calo itu. Saat itulah, sebuah mobil Alphard putih mulus berhenti tepat di depan bengkel. Kaca jendela belakang terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan perhiasan emas yang sangat mencolok menjulurkan kepalanya. Dia menatap ke arah kami. Lebih tepatnya menatap ke arah Sari. Matanya menyipit. Tunggu sebentar. Bukannya itu. Jeng Sari. Sari Bramantio. Dek. Jantungku hampir copot. Wanita itu turun dari mobil. Aku mengenalinya. Dia Bu Ratna, salah satu kolega sosialita istriku di Jakarta yang terkenal paling gosip. Sial. Kenapa dia bisa ada di Cimahi, di bengkel kumuh ini? Kalau Bu Ratna membocorkan identitas kami sekarang, tamatlah sandiwara ini. Rina akan tahu kami kaya raya, dan dia akan langsung bersujud palsu di kaki kami. Aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin Rina menyesal, bukan Rina yang menjilat. Sari panik. Dia menundukkan wajahnya, mencoba menutupi mukanya dengan ujung kerudung lusuhnya. Bu Ratna berjalan mendekat dengan sepatu hak tingginya, tidak peduli dengan lantai bengkel yang kotor. Dia menatap Sari dari jarak 1 meter dengan tatapan tidak percaya sekaligus jijik. Ya ampun. Benar Jeng Sari. Astaga, kenapa Jeng Sari jadi gembel begini? Bajunya bau apek. Mana tas Hermesnya?
Mana berliannya? Arya dan calo motor itu bengong. Arya menatap ibunya, lalu menatap wanita kaya itu. Ibu kenal dia? Tanya Arya bingung. Sari gemetar. Lidahnya keluh. Bu Ratna tertawa nyaring. Tawa yang merendahkan. Kenal. Dulu sih kenal. Dulu dia ini ratu sosialita di Menteng. Tapi saya dengar gosip katanya suaminya bangkrut total karena korupsi ya. Atau karena judi. Duh, kasihan sekali. Ternyata gosip itu benar. Lihat tuh, Nyonya Bramantio yang agung sekarang jadi gelandangan. Kalimat Bu Ratna bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, dia menyelamatkan sandiwara kebangkrutan kami. Tapi di sisi lain, dia menghina istriku di depan anak kandungnya sendiri. Darah muda Arya mendidih. Dia tidak terima ibunya dihina orang asing, meski dia sendiri tadi menolaknya. Arya melangkah maju menghadang Bu Ratna. Jaga mulut ibu ya. Jangan hina ibu saya. Biarpun ibu saya miskin, dia lebih bermartabat daripada ibu yang mulutnya kayak sampah. Hei, berani kamu ya gembel. Kamu tidak tahu siapa saya. Suami saya jenderal. Saya bisa bikin bengkel ini rata dengan tanah. Pergi dari sini. Saya tidak butuh uang ibu. Pergi. Arya berteriak lantang, mengusir Bu Ratna. Wanita kaya itu mendengus kesal, lalu meludah ke arah kaki Sari sebelum masuk kembali ke mobil mewahnya dan pergi. Sari menangis sesenggukan karena malu dan sakit hati. Tapi di saat yang sama, aku melihat sesuatu di mata Arya. Rasa hormat, rasa sayang. Dia membela ibunya. Dia masih punya harga diri untuk melindungi marwah orang tuanya. Arya berbalik menatap kami. Napasnya memburu. Dia membatalkan transaksi dengan calo motor tadi. Maaf bang, gak jadi jual. Saya gak bisa jual harga diri saya. Calo itu pergi sambil memaki-maki. Arya mendekati Sari, lalu memeluknya lagi. Maafkan Arya bu. Arya biarkan orang lain hina ibu. Arya anak bodoh. Nak, bisik Sari. Ibu bangga padamu. Kamu tidak jual motormu. Arya menyeka air matanya. Dia menatapku dan Sari dengan tekad baru. Ayah, ibu, jangan tidur di jalanan. Arya tidak peduli Rina marah. Arya tidak peduli kalau Rina mau minggat. Malam ini, ayah dan ibu tidur di rumah Arya. Titik. Arya yang akan tanggung jawab. Kalau Rina tidak suka, biar Arya yang tidur di luar. Ayo kita pulang ke rumah. Aku tersenyum dalam hati. Alhamdulillah. Satu langkah kemenangan. Hati nurani anakku telah menang melawan ketakutannya pada istrinya. Tapi, aku tahu ini baru permulaan. Membawa kami kembali ke rumah Rina sama saja dengan menyulut api di gudang mesiu. Perang besar akan segera terjadi malam ini. Dan aku, Bramantio, sudah siap menghadapinya. Ayo nak, kita pulang. Jawabku mantap. Kami bertiga naik ke atas motor bebek tua itu. Bertiga, berdesak-desakan, motor berjalan terseok-seok keberatan beban. Tapi bagiku, ini adalah kendaraan ternyaman yang pernah kunaiki. Karena di stang kemudi, ada anakku yang sedang belajar menjadi pemimpin bagi keluarganya. Tunggu pembalasan kami, Rina. Motor bebek tua Arya berhenti di depan pagar rumah kontrakan yang gelap gulita. Lampu teras dimatikan, seolah pemiliknya sengaja memberikan pesan bahwa tidak ada cahaya untuk tamu tak diundang. Suara jangkrik mengerik di balik semak-semak selokan, bersahutan dengan suara napas Arya yang berat dan gelisah. Kami turun dari motor. Kakiku terasa kaku setelah dibonceng bertiga, berhimpitan seperti sarden. Sari memegang pinggangku. Wajahnya cemas menatap pintu rumah yang tertutup rapat itu. Arya menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian. Dia melangkah maju, lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Rin, buka pintunya. Mas pulang. Hening. Tidak ada jawaban. Rin, jangan dikunci dari dalam. Mas bawa ayah dan ibu. Mereka mau menginap malam ini. Buka Rin. Kasihan mereka sudah tua. Angin malam ini dingin. Tiba-tiba, lampu teras menyala terang, menyilaukan mata kami yang terbiasa dengan kegelapan. Pintu terbuka dengan kasar. Biur. Air dingin yang berbau amis menyembur ke arah kami. Aku, Sari, dan Arya sontak menutup wajah. Baunya menyengat.
Itu air bekas cucian piring, bercampur sisa sabun dan remah-remah nasi basi. Astagfirullah, teriak Sari kaget. Bajunya yang sudah lusuh kini basah kuyup dan bau. Aku mengusap wajahku yang basah. Mataku perih terkena air sabun. Di depan pintu, Rina berdiri memegang ember plastik kosong. Wajahnya merah padam, matanya nyalang seperti orang kesurupan. Dadanya naik turun menahan amarah. Masih berani pulang kamu, Mas? Masih berani bawa sampah-sampah ini ke rumahku? Teriak Rina melengking. Suaranya memecah keheningan malam, membuat beberapa lampu rumah tetangga menyala karena kaget. Rina, kamu keterlaluan. Ini orang tuaku. Arya berteriak. Suaranya bergetar karena marah dan malu. Dia mengibaskan air dari jaketnya. Kamu siram orang tua pakai air comberan. Di mana otakmu, Rin? Di mana hati nuranimu? Hati nuraniku sudah mati. Mati gara-gara hidup melarat sama kamu. Rina membanting ember plastik itu ke lantai hingga pecah berantakan. Prang. Sudah kubilang, Mas. Pilih aku atau mereka. Kalau kamu bawa mereka masuk, aku yang keluar. Tapi kamu bebal. Kamu malah jemput mereka. Bagus. Berarti kamu sudah pilih mereka. Kamu pilih orang tua bangka yang tidak punya duit ini daripada istri dan anakmu sendiri. Rina berbalik masuk ke dalam rumah. Terdengar suara barang-barang dibanting. Suara lemari dibuka paksa. Dan suara tangisan Bagas, cucuku, yang terbangun karena keributan itu. Bapak, Bapak, takut. Suara tangis Bagas menyayat hatiku. Aku melihat Arya hendak berlari masuk, tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Dari dalam kamar, Rina keluar menyeret sebuah koper besar yang resletingnya belum tertutup sempurna. Baju-baju menyembul keluar. Tangan kirinya menyeret lengan Bagas dengan kasar. Anak kecil itu menangis histeris. Kakinya tersandung-sandung mengikuti langkah ibunya yang cepat. Ayo Bagas, kita pergi. Bapakmu sudah gila. Bapakmu lebih sayang sama pengemis daripada sama kita. Jangan, Rin. Jangan bawa Bagas. Arya menghadang di depan pintu. Dia berlutut, memeluk kaki Rina. Rin, aku mohon. Jangan begini. Kita bicarakan baik-baik. Mas cuma minta tolong 1 malam saja. 1 malam saja biarkan ayah ibu tidur di sini. Besok Mas carikan kontrakan lain buat mereka. Rina menendang bahu Arya hingga suaminya itu terguling ke belakang. Minggir. Jangan sentuh aku pakai tangan kotormu. 1 malam katamu. 1 detik pun aku tidak sudi napas satu ruangan sama mereka. Kamu pikir aku yayasan panti jompo? Kamu pikir aku mau ngurusin mertua yang sudah bangkrut, bau, dan penyakitan? Tidak sudi. Rina meludahi lantai tepat di depan wajah Arya yang sedang bersujud. Dengar ya Mas. Kalau kamu mau aku tetap di sini, usir mereka sekarang. Suruh mereka tidur di pos ronda atau di kolong jembatan. Aku tidak peduli. Yang penting jangan di rumah ini. Pilih sekarang. Aku hitung sampai 3. 1. Rina menatap Arya tajam. Arya menatapku dan Sari yang basah kuyup di teras. Lalu menatap anaknya yang menangis ketakutan. 2. Arya bangkit berdiri perlahan. Wajahnya yang tadi memelas, kini berubah menjadi keras. Rahangnya mengeras. Dia menatap Rina dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang laki-laki yang sudah habis kesabarannya. Pergilah, Rin. 2 kata itu keluar dari mulut Arya dengan dingin. Rina terbelalak kaget. Dia tidak menyangka gertakannya akan dilawan. Dia pikir Arya akan merangkak dan mengusir kami. Apa kamu bilang? Aku bilang pergilah. Kalau hatimu sekeras batu itu, kalau kamu tidak punya sedikit pun rasa hormat pada orang yang melahirkanku, maka kamu tidak pantas jadi istriku. Bawa semua barangmu. Tapi tinggalkan Bagas. Enak saja. Bagas anakku. Dia ikut aku. Rina menarik tangan Bagas lebih keras hingga anak itu menjerit kesakitan. Sakit Bu, sakit. Lepaskan anakku. Arya membentak keras. Suaranya menggelegar. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di depan pagar. Mereka berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani melerai. Drama rumah tangga ini terlalu panas. Biarin semua orang tahu.
Biar semua orang tahu kalau kamu suami durhaka yang menelantarkan anak istri demi orang tua gembel. Ayo Bagas. Rina dengan kekuatan tenaga nekatnya mendorong Arya hingga terhuyung, lalu menyeret koper dan anaknya menerobos keluar pintu. Dia melewati aku dan Sari tanpa menoleh sedikit pun. Bahunya menabrak bahu Sari dengan sengaja hingga istriku hampir jatuh. Awas, orang tua sialan. Minggir. Gara-gara kalian hidupku hancur. Rina berjalan cepat keluar halaman, menembus kerumunan tetangga. Bagas meronta-ronta, tangannya menggapai-gapai ke arah Arya. Bapak, bapak ikut. Bagas mau bapak. Pemandangan itu meremukkan jiwaku. Cucuku diseret pergi seperti barang rongsokan. Arya hendak mengejar, tapi aku menahan lengannya. Biarkan dia pergi, nak. Tapi Bagas, yah, biarkan dia pergi untuk malam ini. Kalau kamu kejar dia sekarang, kamu akan kalah selamanya. Kamu akan diinjak-injak seumur hidupmu. Biarkan dia merasakan dinginnya malam tanpa suami yang melindunginya. Biarkan dia sadar. Arya menatap punggung anak dan istrinya yang menghilang di kegelapan gang. Tubuhnya lemas. Dia jatuh terduduk di lantai teras yang basah dan kotor. Dia menangis. Bukan tangisan cengeng, tapi tangisan laki-laki yang hatinya patah. Maafkan Arya ya, Bu. Maafkan Arya. Arya gagal jadi suami. Arya gagal jadi anak. Rumah tangga Arya hancur. Sari langsung memeluk Arya. Dia mendekap kepala anaknya yang kotor itu ke dadanya yang basah. Kamu tidak gagal, nak. Kamu baru saja lulus ujian terberat. Kamu anak soleh. Kamu membela ibumu. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, nak. Percayalah, Allah akan ganti kesedihanmu dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Malam itu, kami bertiga duduk di teras rumah kontrakan yang sempit itu. Lampu teras sudah redup. Angin malam menusuk tulang. Arya tidak punya tenaga lagi untuk masuk ke dalam rumah. Kami duduk diam, merenungi nasib. Tetangga-tetangga satu persatu bubar, menyisakan tatapan kasihan. Di tengah keheningan itu, perutku berbunyi nyaring. Kerucuk. Rasa lapar yang kutahan sejak tadi sore mulai memberontak. Arya mendongak, mendengar suara itu. Dia menyeka air matanya. Ayah lapar ya? Sedikit. Nak, jawabku jujur. Tunggu sebentar ya. Di dalam mungkin masih ada sisa nasi kemarin. Arya masak telur dadar ya. Cuma itu yang ada. Arya bangkit, masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, tercium bau telur digoreng. Bau yang sangat sederhana, tapi malam ini baunya lebih nikmat daripada steak wagyu di restoran bintang 5 langgananku. Arya keluar membawa 1 piring nasi dengan 1 butir telur dadar yang dibagi 3. Porsinya sangat sedikit. Maaf ya, Bu. Beras habis. Ini sisa kerak nasi yang Arya kasih air panas biar lunak. Telurnya cuma 1 butir. Kita bagi 3 ya. Kami makan bertiga dalam 1 piring, menggunakan tangan. Nasi itu lembek dan agak bau apek. Telurnya tawar karena garamnya juga habis. Tapi saat suapan pertama masuk ke mulutku, air mataku menetes. Ini adalah makanan paling berkah yang pernah kumakan. Makanan yang disajikan dari keringat dan air mata anakku yang berbakti. Sari makan sambil terus menatap Arya. Ada senyum bangga di wajahnya. Enak, nak. Masakanmu enak sekali, kata Sari berbohong demi menyenangkan hati anaknya. Selesai makan, Arya menggelar tikar pandan yang sudah robek pinggirnya di ruang tamu yang sempit. Tidak ada kasur. Kasur busa satu-satunya tadi dibawa Rina, atau mungkin ada di kamar yang dikunci Rina kuncinya dibawa. Tidur di sini saja ya, Bu. Maaf keras. Tidak apa-apa, nak. Tidur di dekatmu sudah cukup empuk bagi ibu, jawab Sari. Kami berbaring berjejer. Arya di tengah, aku di kanan, Sari di kiri. Langit-langit rumah itu penuh sarang laba-laba. Lampu bohlam 5 watt menyala remang-remang. Arya sudah tertidur karena kelelahan fisik dan mental. Napasnya teratur, meski sesekali dia mengigau memanggil nama Bagas. Aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit retak itu. Amarahku pada Rina sudah memuncak. Dia boleh menghinaku. Dia boleh menyiramku dengan air comberan. Tapi menyeret cucuku dan menghancurkan hati anakku, itu tidak bisa dimaafkan. Aku meraba saku celanaku pelan-pelan,
memastikan Arya tidak terbangun. Aku mengeluarkan ponsel jadul Nokia pisang yang kusiapkan untuk penyamaran ini. Tapi di dalamnya, ada kartu SIM yang terhubung langsung dengan Pak Haris. Aku mengetik pesan singkat. Haris, jalankan rencana B besok pagi. Beli kontrakan ini. Beli tanah di sekitarnya. Dan cari tahu di mana Rina bersembunyi. Aku ingin dia melihat siapa kita sebenarnya besok. Siapkan pengacara terbaik. Aku mau hak asuh Bagas jatuh ke tangan Arya. Terkirim. Aku meletakkan ponsel itu kembali. Aku menoleh ke arah Arya. Wajah tidurnya begitu polos. Mirip saat dia masih bayi dulu. Tidur yang nyenyak, nak. Besok pagi, kamu tidak akan bangun sebagai kuli bengkel yang miskin lagi. Besok, ayah akan kembalikan mahkotamu. Besok, Rina akan tahu bahwa dia baru saja membuang berlian demi segenggam kerikil. Keesokan harinya, matahari pagi mengintip malu-malu dari balik atap seng tetangga. Suasana gang sudah ramai. Ibu-ibu berdaster mulai ngerumpi sambil belanja sayur. Topik hangat pagi ini tentu saja kejadian tadi malam. Didengar dari dalam rumah, suara mereka terdengar jelas. Jeng, tahu gak? Si Rina semalam kabur ke rumah ibunya di Garut naik bus malam. Katanya dia sumpah-sumpah mau ceraiin si Arya. Ia kasihan si Arya ya. Punya bini kok matre banget. Padahal Arya rajin ibadah. Yah namanya juga zaman sekarang. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Arya terbangun mendengar suara-suara itu. Dia duduk, mengusap wajahnya yang kusut. Matanya bengkak. Dia melihat aku dan Sari sudah bangun dan sedang melipat tikar. Pagi nak, sapa Sari lembut. Pagi bu. Maaf Arya bangun kesiangan. Arya harus ke bengkel pagi-pagi. Mau minta bon sama bos buat beli beras. Arya hendak berdiri, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Bukan ketukan biasa. Ketukan yang sopan dan berirama. Tok, tok, tok. Siapa ya pagi-pagi? Gumam Arya bingung. Mungkin tukang tagih kredit panci si Rina. Arya berjalan membuka pintu. Di depan pintu, berdiri 3 orang pria berjas hitam rapi, memakai kacamata hitam, dan membawa tas kerja kulit yang mengkilap. Di belakang mereka, terlihat kerumunan warga yang menonton dengan mulut menganga. Dan yang paling mengejutkan, di belakang pria-pria berjas itu, terparkir sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam metalik yang sangat panjang dan mewah, memenuhi jalanan depan gang yang sempit itu. Di belakangnya lagi, ada 2 mobil Alphard putih. Arya melongo. Dia mundur selangkah. Maaf, cari siapa ya pak? Salah alamat mungkin, kata Arya gugup. Salah satu pria berjas itu, yang paling depan, membuka kacamata hitamnya. Dia tersenyum ramah. Itu Pak Haris. Tapi Arya tidak mengenalnya, karena kemarin dia hanya melihat sekilas dari jauh. Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman Bapak Arya Bramantio, putra tunggal Bapak Bramantio Wijaya? Arya mengernyit. Nama belakangku sudah lama kibuang pak. Saya cuma Arya. Dan Bramantio itu nama ayah saya. Pak Haris mengangguk hormat. Benar. Kami adalah tim kuasa hukum dan manajemen aset dari Wijaya Group. Kami datang untuk menjemput Tuan Muda Arya dan Tuan Besar Bramantio. Tuan Besar? Siapa? Arya bingung. Dia menoleh ke belakang, menatapku yang masih duduk santai di atas tikar lusuh sambil tersenyum tipis. Ayah. Aku berdiri perlahan. Sari juga berdiri, menegakkan punggungnya, memancarkan aura nyonya besar yang selama ini disembunyikannya. Aku berjalan menuju pintu, melewati Arya yang masih patung. Aku berdiri di hadapan Pak Haris. Baju sudah siap Haris? Tanyaku dengan suara berwibawa, suara asliku yang biasa kugunakan untuk memimpin rapat pemegang saham. Siap Pak Bram. Jas Armani Bapak sudah kami siapkan di mobil. Sarapan pagi dari chef Hotel Bintang 5 juga sudah siap. Dan surat pembelian tanah 1 kampung ini juga sudah siap ditandatangani. Warga yang menguping langsung heboh. Apa? 1 kampung dibeli? Itu mertuanya Rina yang gembel kemarin. Kok dipanggil Pak Bram? Kok mobilnya mewah banget? Jadi mereka pura-pura miskin. Ya ampun, Rina goblok banget. Aku menepuk bahu Arya yang masih syok. Nak, sandiwara sudah selesai. Mandilah. Ganti bajumu. Hari ini kita akan menjemput Bagas.
Kita akan tunjukkan pada duniamu, siapa kamu sebenarnya. Tapi yah, ini semua. Arya gagap. Matanya bolak-balik menatap mobil mewah dan wajahku. Nanti ayah jelaskan di jalan. Sekarang, bersiaplah. Kita punya menantu durhaka yang harus diberi pelajaran sopan santun. Pagi itu, Gang Kelinci 3 yang biasanya hanya riuh oleh suara panci dan tangisan bayi, kini berubah menjadi lautan manusia. Mereka berdesakan, saling sikut, hanya untuk melihat pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom sepanjang 6 meter, berwarna hitam mengkilat, memblokir jalan masuk gang yang sempit itu. Di belakangnya, 2 mobil Alphard putih mengawal gagah seperti prajurit setia. Aku berdiri di teras rumah kontrakan Arya yang catnya sudah mengelupas. Tapi kali ini, aku tidak lagi memakai baju koko lusuh dan sandal jepit tipis. Pak Haris dan timnya bekerja dengan kecepatan kilat. Dalam waktu 10 menit, mereka menyulap penampilan kami. Aku kini mengenakan setelan jas buatan Italia berwarna biru dongker yang membalut tubuhku dengan sempurna. Jam tangan Rolex emasku kembali melingkar di pergelangan tangan, memantulkan sinar matahari pagi yang membuat mata tetangga silau. Sari berdiri di sampingku. Dia mengenakan gaun sutra sederhana namun elegan, dengan kerudung sutra berwarna krem. Bros berlian seukuran ibu jari tersemat di dadanya, berkilauan seolah mengejek Rina yang kemarin menghina kami miskin. Namun, fokusku bukan pada kemewahan ini. Mataku tertuju pada Arya. Anakku itu masih berdiri mematung di depan cermin retak di ruang tamu. Dia menatap bayangannya sendiri. Dia sudah berganti pakaian. Kemeja putih bersih yang pas di badan, celana bahan hitam, dan sepatu kulit yang mengkilap. Pakaian yang disiapkan asistenku sesuai ukuran tubuhnya. Dia tampak gagah. Persis seperti aku di masa muda dulu. Yah! Arya berbalik. Suaranya bergetar. Ini semua mimpi kan? Kemarin ayah makan nasi kerak. Sekarang ayah mau beli satu kampung ini. Aku melangkah masuk, memegang kedua bahu tegap anakku. Ini bukan mimpi, Nak. Ini kenyataan yang tertunda selama 20 tahun. Maafkan ayah harus bersandiwara. Ayah harus tahu, apakah hatimu masih putih atau sudah hitam tertutup debu dunia. Dan alhamdulillah, kamu lulus ujian itu, Nak. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah anak Bramantio Wijaya yang sejati. Arya menunduk, air matanya menetes jatuh ke sepatu barunya. Tapi Arya malu ya. Arya gagal lindungi ayah ibu dari Rina. Arya biarkan Rina hina ayah. Justru itu Nak. Kesabaranmu itu mahal harganya. Tapi hari ini, kesabaran itu sudah selesai. Hari ini waktunya kita bertindak. Kita akan jemput Bagas. Kita akan tunjukkan pada istrimu, siapa sebenarnya orang tua bau tanah yang dia usir semalam. Kami berjalan keluar rumah. Saat kaki kami melangkah ke halaman, kerumunan tetangga langsung hening. Mereka yang kemarin mencemooh, memalingkan muka, atau ikut tertawa saat Rina mengusir kami, kini menunduk dalam-dalam. Wajah mereka pucat pasi. Ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Pak Bram. Bu Sari, maafkan kami Pak. Kami tidak tahu suara seorang ibu tetangga sebelah yang kemarin paling nyaring bergosip, kini terdengar gemetar. Saya bawakan teh hangat Pak. Bu, silahkan mampir dulu, kata tetangga yang lain, mencoba menjilat. Aku berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin namun tenang. Terima kasih tawarannya ibu-ibu, tapi teh hangat itu sudah terlambat. Kemarin saat kami haus dan lapar, kalian di mana? Kemarin saat istri saya didorong sampai jatuh, kalian tertawa. Simpan teh hangat itu. Kalian akan butuh banyak teh hangat untuk menenangkan diri, karena pengacara saya akan segera datang mendata tanah sengketa di kampung ini yang ternyata sebagian besar sertifikatnya bermasalah. Wajah mereka berubah menjadi abu-abu. Aku tidak berniat jahat, hanya memberi sedikit gertakan agar mereka belajar memanusiakan manusia. Ayo Nak, masuk mobil, ajakku. Sopir pribadi berseragam putih membukakan pintu Rolls-Royce. Arya masuk dengan canggung. Dia mengusap jok kulit mobil yang lembut itu dengan takut-takut, seolah takut tangannya akan mengotori kemewahan itu. Di dalam mobil yang kedap suara dan sejuk itu, suasana hening. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan Gang Kelinci, membelah kerumunan warga yang melongo takjub. Kami menuju jalan tol, arah selatan.
menuju Garut, Kota Intan, tempat Rina bersembunyi. Pak Haris duduk di kursi depan, menoleh ke belakang. Lapor Pak Bram. Tim pelacak kami sudah menemukan lokasi Ibu Rina. Dia ada di rumah orang tuanya di daerah Tarogong, Garut. Menurut informasi tetangga di sana, Ibu Rina baru sampai subuh tadi dan sedang membuat keributan di kampungnya, menyebarkan cerita kalau suaminya tidak bertanggung jawab. Darahku mendidih mendengar itu. Rina benar-benar wanita ular. Sudah salah, masih memutar balik fakta. Biarkan dia bicara sepuasnya. Haris. Semakin tinggi dia terbang dengan kebohongannya, semakin sakit nanti saat dia jatuh ke tanah, jawabku datar. Arya, yang duduk di hadapanku, meremas tangannya gelisah. Yah, orang tua Rina itu mereka agak materialistis. Dulu waktu Arya melamar Rina, mereka sempat menolak karena Arya cuma kerja di bengkel. Mereka setuju cuma karena Rina nekat. Arya takut nanti di sana ribut besar. Jangan takut nak. Sari menggenggam tangan Arya. Ada ibu, ada ayah. Dulu kamu berjuang sendirian. Sekarang, kamu punya pasukan. Kita tidak akan pakai kekerasan. Kita akan pakai cara yang lebih menyakitkan bagi orang serakah. Kita akan pakai kesuksesan. Perjalanan ke Garut memakan waktu 2 jam. Sepanjang jalan, aku dan Sari bercerita banyak hal pada Arya. Tentang usaha kami mencari dia. Tentang kamar tidurnya yang selalu dibersihkan setiap hari. Tentang penyesalan kami. Arya mendengarkan sambil menangis diam-diam. Dinding es yang memisahkan kami selama 20 tahun perlahan mencair di dalam mobil mewah ini. Memasuki kawasan Garut, pemandangan berubah menjadi sawah hijau dan pegunungan. Mobil kami menjadi pusat perhatian. Jarang ada mobil semewah ini masuk ke jalanan kabupaten. Motor-motor minggir memberi jalan. Anak-anak kecil melambaikan tangan. Pak Haris mengarahkan sopir masuk ke sebuah jalan desa yang agak sempit namun sudah beraspal. Rumah orang tua Rina ada di ujung jalan ini. Rumah yang katanya paling bagus di kampung itu, hasil kiriman uang Rina yang entah dapat dari mana, mungkin dari hasil menekan Arya selama ini. Sementara itu, di rumah orang tua Rina, suasana di teras rumah bercat hijau norak itu sedang panas. Rina duduk di kursi rotan sambil memakan rujak dengan lahap, seolah tidak ada beban dosa. Di sampingnya, ibunya Rina, seorang wanita gemuk dengan banyak gelang emas imitasi di tangannya, sedang mengupas mangga sambil mengomel. Kurang ajar banget si Arya itu ya Rin. Berani-beraninya dia lebih pilih bapak ibunya yang gembel itu daripada kamu. Udah miskin, belagu. Untung kamu pulang Rin. Cerain aja laki-laki gak guna kayak gitu. Iya bu. Aku udah muak. Bayangin bu, masa aku disuruh ngurusin mertua bau tanah yang bangkrut. Makan aja susah, mau nambah beban. Rina meludahkan biji kedondong ke halaman. Bapaknya Rina, seorang pensiunan pegawai rendahan yang sedang merokok lembab menyan, ikut menimpali. Ya sudah, nanti bapak panggil Pak Lurah. Kita urus surat ceraimu secepatnya. Bagas biar di sini saja. Jangan kasih ketemu bapaknya lagi. Biar tahu rasa dia. Laki-laki miskin kayak Arya itu gak pantas dapat anak gadis bapak yang cantik ini. Tiba-tiba, Bagas yang sedang main tanah di halaman, menunjuk ke arah jalanan depan. Bapak, mobil bapak. Rina menoleh malas. Halah, bapakmu itu punyanya motor butut. Gas. Mana punya mobil. Palingan dia lagi nangis di pojokan bengkel sekarang. Bukan bu. Itu, mobil besar. Bagus, celoteh Bagas polos. Suara gemuruh mesin halus terdengar mendekat. Getarannya terasa sampai ke teras. Rina dan orang tuanya menoleh ke jalan. Mata mereka terbelalak. 3 mobil mewah berjalan beriringan pelan memasuki halaman rumah mereka yang tidak seberapa luas. Mobil Rolls-Royce hitam yang sangat panjang itu berhenti tepat di depan pagar, hampir mencium pot bunga kesayangan Ibu Rina. Ya ampun, mobil siapa ini? Mewah banget, teriak Ibu Rina histeris, langsung membetulkan daster dan rambutnya. Pak, lihat pak, ada tamu pejabat kayaknya. Atau artis. Rina berdiri, bengong, mulutnya menganga. Dia belum pernah melihat mobil sebagus ini seumur hidupnya. Plat nomornya B1 AWL. Sangat cantik. Pintu mobil pengawal Alphard terbuka serentak.
6 orang pria berjas hitam berbadan tegap turun dengan sigap. Mereka berdiri membentuk pagar betis, mengamankan area. Wajah mereka garang, kacamata hitam menutupi ekspresi mereka. Bapak Rina gemetar sampai rokoknya jatuh. Waduh, ini siapa? Jangan-jangan polisi atau mafia. Salah satu pengawal membuka pintu penumpang Rolls-Royce bagian belakang. Keluarlah seorang pemuda gagah dengan kemeja putih dan kacamata hitam. Dia melangkah turun dengan penuh percaya diri. Kakinya menginjak tanah Garut dengan mantap. Rina menyipitkan mata. Postur tubuh itu, cara jalan itu, dia kenal. Tapi pakaiannya, auranya, tidak mungkin. Arya, desis Rina tak percaya. Arya membuka kacamata hitamnya. Dia menatap Rina dan mertuanya dengan tatapan tajam, tanpa senyum. Kemudian, Arya berbalik badan, mengulurkan tangannya ke dalam mobil. Dia membantu seorang wanita tua keluar. Wanita itu memakai gaun sutra dan perhiasan berlian yang berkilau ditimpa matahari. Itu Sari, ibu mertua yang kemarin didorong Rina sampai jatuh. Lalu, aku keluar terakhir. Aku merapikan jasku, menegakkan kerahku. Aku berdiri di samping Arya dan Sari. Kami bertiga berdiri sejajar, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Rina mundur 3 langkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kakinya lemas. Dia berpegangan pada tiang teras. Mertua, gembel gumamnya lirih. Otaknya tidak mampu memproses kenyataan ini. Ibu Rina, yang matanya silau melihat kalung berlian di leher Sari, langsung menyikut anaknya. Rin, itu siapa? Ganteng banget. Kaya banget. Itu suamimu si Arya. Kok beda banget? Terus itu siapa? Katanya mertuamu gembel. Itu berliannya asli Rin. Itu tasnya Hermes asli harganya miliaran. Rina tidak menjawab. Napasnya sesak. Dia ingat betul bagaimana dia menghina kami, menyiram air comberan, dan menyebut kami sampah. Aku melangkah maju mendekati pagar. Pak Haris membukakan pagar kayu reot itu. Assalamualaikum, Rina. Sapaku dengan suara berat berwibawa. Kenapa kalian? Rina terbata-bata. Kenapa kami tidak bau lagi? Kenapa kami tidak pakai baju bekas lagi? Tanyaku sinis. Maaf ya Rina. Kemarin itu kami sedang menyamar. Kami ingin tahu, apakah menantu kami ini wanita solehah yang menerima suaminya apa adanya, atau wanita yang hanya cinta pada harta? Dan jawabannya, yah, kamu tahu sendiri jawabannya. Bapak Rina yang tadi sombong, langsung lari tergopoh-gopoh menuruni tangga teras. Dia membungkuk-bungkuk seperti orang Jepang. Waduh, Pak Besan, Bu Besan, selamat datang di gubuk kami. Aduh, maafkan sambutan kami yang kurang layak. Silahkan masuk Pak, Bu, Rin, buatkan minum yang enak. Jangan diam aja kamu. Bapak Rina tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Dia hanya melihat uang dan kekayaan di depan matanya. Rina masih mematung. Air matanya mulai menggenang. Bukan air mata haru, tapi air mata ketakutan dan penyesalan yang amat sangat. Dia melihat Arya. Suaminya itu tidak menatapnya dengan cinta lagi. Mas Arya, panggil Rina lirih, mencoba meraih simpati. Arya memalingkan wajah. Bagas yang melihat ayahnya, langsung berlari kencang. Bapak, Bagas. Arya berlutut, menyambut pelukan anaknya. Dia mengangkat Bagas tinggi-tinggi, menciumi pipi gembul cucuku itu. Bagas tertawa senang, tidak peduli dengan suasana tegang di sekitarnya. Arya, bawa Bagas ke mobil. Sekarang, perintahku tegas. Arya mengangguk. Dia menggendong Bagas, berjalan menuju Rolls-Royce. Hei, tunggu. Mau dibawa kemana cucu saya? Ibu Rina berteriak. Naluri maternya berkata bahwa cucunya adalah aset berharga untuk mengikat orang kaya ini. Aku mengangkat tangan kanan, memberi isyarat pada Pak Haris. Pak Haris maju membawa sebuah map tebal. Ibu, Bapak, perkenalkan saya kuasa hukum keluarga Wijaya. Ini surat gugatan cerai dari klien saya, Bapak Arya Bramantio kepada saudari Rina. Dan ini surat bukti transfer bulanan Rina kepada ibu bapak selama ini yang ternyata uang hasil hutang yang diatasnamakan Arya. Kami akan menuntut ganti rugi, atau hak asuh Bagas jatuh penuh ke tangan Arya tanpa syarat.
Mata Bapak Rina melotot melihat angka-angka di kertas itu. Cerai. Jangan dong Pak. Kita kan keluarga. Masalah kecil bisa dibicarakan baik-baik. Rina, minta maaf sama mertuamu. Cepat sujud. Ibu Rina mendorong Rina paksa sampai tersungkur di depan kakiku. Rina menangis meraung-raung. Dia memegang ujung celana jasku. Pak, Bu, maafkan Rina. Rina hilaf Pak. Rina emosi kemarin. Rina gak tahu kalau Bapak orang kaya. Sumpah Pak. Rina nyesel. Mas Arya, jangan tinggalin aku Mas. Aku masih istrimu. Aku sayang sama kamu Mas. Aku menatap wanita yang bersujud di kakiku ini. Kemarin, dia yang berdiri sombong di atas, dan aku yang memohon di bawah. Sekarang, roda berputar sempurna. Sari, istriku yang lembut hati, menatap Rina dengan iba. Tapi dia juga ingat rasa sakit saat didorong jatuh. Sari mundur selangkah, tidak mau disentuh Rina. Rina, ucap Sari pelan tapi menusuk. Maaf itu mudah diucapkan. Tapi luka di hati anakku, luka di hati cucuku yang kamu seret-seret semalam, itu butuh waktu lama untuk sembuh. Uang kami memang banyak nak. 7 turunan tidak akan habis. Tapi uang kami tidak akan pernah kami gunakan untuk membiayai wanita yang tidak bisa menghargai suami dan orang tua. Sari berbalik badan, berjalan anggun menuju mobil. Tinggallah aku sendiri menghadapi keluarga ini. Aku menepis tangan Rina dari kakiku. Bangunlah Rina. Jangan kotori jasku dengan air mata palsumu. Aku menoleh ke arah orang tua Rina. Bapak, Ibu, didiklah anak kalian lagi. Ajarkan dia bahwa kehormatan suami bukan terletak pada tebal dompetnya, tapi pada tanggung jawabnya. Arya sudah bertanggung jawab selama ini, tapi kalian injak-injak. Sekarang, Arya kembali menjadi anak saya. Dan di keluarga Wijaya, kami tidak memelihara pengkhianat. Aku berbalik, berjalan menuju mobil tanpa menoleh lagi. Mas Arya, Mas, jangan pergi Mas. Aku mau ikut. Aku mau berubah Mas. Rina berteriak histeris, mencoba mengejar. Tapi 2 pengawal berbadan besar menghadangnya dengan sopan namun tegas. Maaf Bu, dilarang mendekat. Rina meronta-ronta, melihat Arya duduk di dalam mobil mewah sambil memangku bagas. Arya menatap Rina dari balik kaca jendela yang gelap. Tatapan perpisahan. Kaca jendela perlahan naik menutup, memisahkan 2 dunia yang kini berbeda kasta. Mobil Rolls-Royce itu perlahan mundur, lalu berputar arah. Debu jalanan beterbangan menerpa wajah Rina yang basah oleh air mata. Dia jatuh terduduk di tanah, meraung menyesali kebodohannya. Dia baru saja membuang berlian demi sampah. Dia baru saja kehilangan suami miliarder hanya karena matanya tertutup kerakusan. Saat mobil kami melaju meninggalkan desa itu, Arya mencium kepala Bagas. Sudah nak, sekarang kita pulang. Pulang ke rumah yang sesungguhnya. Tapi ya, tanya Arya ragu. Bagaimana dengan Rina? Apakah kita benar-benar akan menceraikannya? Bagaimanapun dia ibunya Bagas. Aku tersenyum tipis, menatap jalanan Garut yang berkelok indah. Itu tergantung dia, nak. Dan tergantung kamu. Hukuman terbaik bukan dengan meninggalkannya dalam kemiskinan selamanya, tapi memberinya kesempatan melihat apa yang dia sia-siakan, sampai dia benar-benar bertaubat. Tapi untuk sekarang, biarkan dia merasakan dinginnya lantai tanpa kehadiranmu. Biarkan dia belajar bahwa ridho suami adalah kunci surga yang dia tendang sendiri. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa jauh lebih ringan. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Rina pasti tidak akan menyerah begitu saja. Orang serakah akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali tambang emasnya yang hilang. Dan aku punya firasat, dia akan datang ke Jakarta, membuat drama baru yang lebih gila. Dan benar saja, baru saja kami memasuki jalan tol Cipularang, ponsel Arya berbunyi terus-menerus. Pesan ancaman, pesan memelas, campur aduk. Dan satu pesan masuk ke ponsel Pak Haris. Pak Bram. Lapor. Ada video viral di media sosial 1 jam yang lalu. Judulnya ibu muda diusir suami dan mertua kaya raya, dipisahkan paksa dari anaknya. Video itu direkam oleh tetangga Rina di Garut tadi. Netizen mulai menyerang kita. Pak, mereka memutar balik fakta seolah kita yang jahat menculik anak.
Aku menghela napas panjang. Dasar wanita licik. Dia memainkan kartu, korban, di sosial media. Dia pikir dia bisa melawanku di duniaku sendiri. Haris, kataku tenang. Siapkan tim media. Jangan hapus videonya. Biarkan viral. Biarkan naik sampai jadi trending topik nomor 1. Loh, kenapa Pak? Itu mencemarkan nama baik Bapak. Justru itu. Semakin tinggi dia naik, semakin sakit jatuhnya. Kita punya rekaman CCTV di rumah kontrakan Arya kan. Rekaman saat dia menyiram air comberan. Rekaman saat dia menyeret Bagas. Simpan itu. Kita akan adu data. Kita akan lihat siapa yang akan menangis darah di akhir cerita ini. Perang belum selesai. Arya, bersiaplah. Istrimu baru saja menabuh genderang perang di dunia maya. Dan dia salah pilih lawan. Jakarta menyambut kepulangan kami dengan langit mendung yang menggantung rendah. Seolah alam semesta tahu badai besar sedang bergerak menuju keluarga Wijaya. Di dalam kabin mobil Rolls-Royce yang hening, Arya duduk termenung menatap layar ponselnya. Cahaya biru dari layar itu memantul di wajahnya yang lelah, menyoroti rahangnya yang mengeras menahan emosi. Di sampingnya, Bagas, cucu kesayanganku, tertidur pulas di pangkuan Sari. Anak sekecil itu, dia tidak tahu bahwa di luar sana, ibunya sedang menyatakan perang terhadap ayah dan kakek neneknya sendiri. Yah, bisik Arya pelan, memecah keheningan. Ayah harus lihat ini. Arya menyodorkan ponselnya padaku. Di layar itu, terpampang sebuah video siaran langsung di salah satu platform media sosial yang sedang viral. Penontonnya sudah mencapai ratusan ribu orang. Di dalam video itu, Rina tampil dengan wajah sembab yang dilebih-lebihkan. Dia tidak lagi memakai daster. Dia memakai pakaian tertutup, memakai kerudung yang dipinjam entah dari mana, duduk di lantai teras rumah orang tuanya di Garut dengan latar belakang musik sedih. Teman-teman semua, tolong saya, ucap Rina di video itu sambil terisak-isak. Suaranya dibuat seserak mungkin. Saya orang kecil. Saya orang miskin. Suami saya, Arya, ternyata anak konglomerat Jakarta. Tadi siang, orang tuanya datang dengan pengawal berbadan besar. Mereka merampas anak saya. Mereka memukul saya. Mereka bilang wanita miskin seperti saya tidak pantas mengasuh cucu orang kaya. Darahku mendidih. Fitnah ini luar biasa keji. Rina melanjutkan sandiwaranya. Padahal selama ini saya yang banting tulang menghidupi Arya. Arya itu kerjanya serabutan. Tapi saya terima apa adanya. Saya sabar. Tapi balasan mertua saya, ya Allah, mereka menyeret saya di aspal. Lihat tangan saya lecet. Rina menunjukkan sikunya yang ada bekas luka merah. Aku tahu itu luka karena dia jatuh sendiri saat mengejar mobil kami tadi. Tapi di kolom komentar, netizen yang maha benar sudah terbakar amarah. Komentar-komentar pedas bermunculan secepat kilat. Dasar orang kaya gila hormat. Viralkan biar usahanya bangkrut. Kasihan mbaknya. Ayo kita galang dana buat sewa pengacara. Ganyang keluarga Bramantio. Arya menarik ponselnya kembali. Tangannya gemetar. Ini bohong ya. Ini semua bohong. Kapan Rina banting tulang? Yang ada uang belanja Arya dia pakai buat beli kosmetik. Kapan kita pukul dia? Kenapa orang-orang percaya begitu saja? Aku menepuk lutut Arya, mencoba menularkan ketenanganku padanya. Dunia maya itu kejam. Nak, orang lebih suka cerita sedih tentang orang miskin yang ditindas orang kaya, daripada kebenaran yang membosankan. Rina tahu itu. Dia sedang memainkan peran terbaiknya sebagai korban. Kita harus klarifikasi ya. Kita buat video balasan sekarang, desak Arya. Jangan, jawabku tegas. Arya dan Sari menatapku bingung. Jangan nak, kalau kita balas sekarang, kita terlihat membela diri. Netizen sedang panas. Apapun yang kita katakan akan dianggap pembenaran orang kaya yang arogan. Biarkan Rina terbang tinggi dulu. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia mengumpulkan jutaan dukungan. Semakin tinggi dia terbang membawa kebohongan, semakin hancur dia saat ayah jatuhkan nanti. Mobil kami memasuki gerbang otomatis menshan utamaku di kawasan Menteng. Rumah megah yang sudah 20 tahun sepi. Hari ini menyambut pangerannya kembali. Para pelayan berbaris rapi di depan pintu utama, menunduk hormat saat mobil berhenti.
Selamat datang kembali, Tuan Muda Arya, ucap kepala pelayan tua yang matanya berkaca-kaca melihat Arya. Dia dulu yang sering menggendong Arya waktu kecil. Arya turun dari mobil sambil menggendong Bagas yang masih tidur. Dia menatap bangunan megah di depannya. Pilar-pilar marmer putih, air mancur yang gemericik, dan taman luas yang terawat. Ini rumahmu, Nak. Masuklah, kata Sari lembut. Malam itu, kami habiskan untuk menenangkan diri. Namun, di luar sana, dunia tidak tenang. Ponsel Pak Haris terus berdering. Tim humas perusahaan melaporkan bahwa saham Wijaya Group mulai goyah. Beberapa investor panik karena isu penculikan anak dan kekerasan yang dituduhkan pada pemiliknya. Tagar Saverina dan boykot Wijaya Group menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Televisi menayangkan berita tentang video Rina. Pengacara-pengacara selebriti yang haus popularitas mulai muncul di layar kaca, menawarkan bantuan hukum gratis untuk Rina demi panjat sosial. Rina benar-benar berhasil membuat satu Indonesia membenciku. Jam 12 malam, aku duduk di ruang kerjaku yang luas. Di depanku, Pak Haris dan tim IT sedang sibuk di depan laptop mereka. Wajah mereka serius. Bagaimana Haris? Tanyaku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Semua bukti sudah terkumpul, Pak. Jawab Pak Haris mantap. Kami berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari tetangga depan rumah kontrakan Mas Arya di Cimahi. Meski agak buram, tapi jelas terlihat saat Rina menyiram bapak dan ibu dengan air comberan. Jelas terlihat dia mendorong Ibu Sari. Dan yang paling penting, ada rekaman suara dari ponsel yang bapak kantongi kemarin malam. Percakapan saat Rina lebih memilih harta daripada anaknya sendiri. Bagus. Simpan itu. Jangan bocor sedikit pun. Ada kabar lain, Pak. Lanjut Pak Haris. Informan kami mengatakan, Rina sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Dia dibawa oleh sebuah ormas dan didampingi pengacara sensasional. Mereka berencana menggeruduk kantor pusat Bapak besok pagi. Mereka bawa wartawan infotainment banyak sekali. Mereka mau bikin drama penggerebekan untuk menjemput Bagas. Aku tersenyum tipis. Senyum dingin seorang predator yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Dia mau main drama di kandang macan rupanya. Baik, kita siapkan panggungnya. Besok pagi, biarkan mereka masuk ke lobi kantor. Jangan dihalangi satpam. Biarkan wartawan meliput semuanya secara langsung. Aku mau kehancuran Rina disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia secara live, tanpa edit. Keesokan harinya, Menara Wijaya Tower, Sudirman. Jam 9 pagi. Lobi kantor pusatku yang biasanya tenang dan eksklusif, pagi ini berubah menjadi pasar malam. Ratusan orang dari ormas tertentu berteriak-teriak membawa spanduk bertuliskan kembalikan anak Rina dan penjarakan mertua kejam. Puluhan kamera wartawan berjejer siap merekam momen dramatis. Di tengah kerumunan itu, Rina berdiri paling depan. Dia masih memakai baju yang sama dengan di video. Wajahnya dipucat-pucatkan. Dia berakting seolah mau pingsan, dipapah oleh pengacaranya yang berambut nyentrik. Keluar Bramantio. Keluar pengecut. Kembalikan anak klien saya. Teriak pengacara itu di depan kamera. Kami tidak akan pulang sebelum Bagas dikembalikan. Anak tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Teriak Rina dengan suara parau yang dibuat-buat. Bagas. Ibu jemput kamu, Nak. Ibu kangen. Netizen yang menonton siaran langsung itu membanjiri kolom komentar dengan sumpah serapah untukku. Aku melihat semua itu dari layar monitor raksasa di ruang rapat lantai teratas. Di sampingku, Arya duduk dengan wajah tegang. Dia mengenakan jas rapi, rambutnya disisir klimis. Dia sudah siap. Kamu siap, Nak? Tanyaku. Arya menarik napas panjang. Dia menatap layar monitor di mana wajah istrinya terpampang sedang berbohong. Siap ya. Arya kasihan sama Rina. Dia benar-benar sudah dibutakan setan. Biar Arya yang sadarkan dia. Ayo kita turun. Lift khusus eksekutif membawa kami meluncur turun dari lantai 50 ke lantai dasar. Pintu lift terbuka. Suasana lobi yang riuh seketika hening saat melihatku dan Arya keluar dari lift. Puluhan petugas keamanan kami langsung membentuk barikade, memisahkan kami dengan massa. Flash kamera menyambar-nyambar menyilaukan mata. Itu dia. Itu mertua kejam itu. Teriak massa. Rina melihat Arya. Matanya berbinar licik.
Dia pikir Arya akan luluh melihatnya didukung banyak orang. "Mas Arya!" Rina berteriak histeris, berlari menerobos barikade satpam. "Mas, tolong aku. Lihat ayahmu. Dia jahat, Mas. Dia culik Bagas. Mas Arya pasti dipaksakan. Mas Arya pasti diancamkan. Ayo kita pulang, Mas. Kita hidup sederhana lagi, gak apa-apa. Asal sama Bagas." Akting yang luar biasa. Kalau aku jadi juri Piala Citra, aku akan beri dia piala sekarang juga. Arya berdiri tegak di sampingku. Wajahnya datar, tidak ada senyum. Dia memegang mikrofon yang sudah disiapkan. "Rina, hentikan!" Suara Arya menggema di seluruh lobi, terdengar jelas melalui pengeras suara gedung. Rina berhenti. Dia kaget mendengar nada suara Arya yang dingin. "Mas, kamu kenapa? Kamu gak sayang aku? Mereka sudah cuci otakmu ya? Cukup, Rin. Cukup bohongnya." Arya melangkah maju satu langkah. "Rina, kamu bilang di sosial media kalau kamu banting tulang menghidupiku. Kamu bilang orang tuaku menyiksamu. Kamu bilang kamu ibu yang terzalimi." "Iya, Mas. Emang bener kan?" teriak Rina, mencoba meyakinkan wartawan. Arya menoleh ke arah Pak Haris. "Putar videonya." Layar videotron raksasa di dinding lobi yang biasanya menampilkan iklan saham perusahaan, tiba-tiba berubah tampilan. Muncul rekaman CCTV yang buram namun cukup jelas. Semua orang mendongak. Wartawan memutar kamera mereka ke arah layar. Di layar itu, terlihat adegan di teras rumah kontrakan. Terlihat jelas Rina yang sedang berkacak pinggang, memaki-maki dua orang tua Renta, aku dan Sari yang menyamar. Suara cempreng Rina terdengar jelas keluar dari speaker, memecah keheningan lobi. "Dasar laki-laki tidak berguna. Beli bedak saja harus ngutang. Orang tua katamu. Simpan saja sampah ini. Rumahku baru dipel, jangan kotori dengan sandal kalian." Penonton di lobi mulai kasak-kusuk. Lalu adegan berikutnya. Adegan Rina menyiram air comberan. "Biur. Masih berani pulang kamu, Mas. Bawa sampah-sampah ini." Dan adegan terakhir yang paling mematikan. Adegan saat Rina menyeret Bagas pergi. "Pilih sekarang. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu pilih mereka, aku pergi." Video berakhir. Layar menjadi hitam. Hening. Sangat hening. Bahkan suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar. Wartawan yang tadi bersemangat membela Rina, perlahan menurunkan kamera mereka. Masa bayaran yang tadi berteriak, kini saling pandang bingung. Narasi Rina sebagai istri solehah yang terzalimi hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Rina mematung. Wajahnya yang tadi pucat buatan, kini pucat sungguhan. Dia gemetar hebat. Rahasianya terbongkar di depan seluruh Indonesia. Arya kembali mengangkat mikrofonnya. Matanya berkaca-kaca menatap istrinya. "Itu buktinya, Rin. Itu caramu memperlakukan orang tuaku. Itu caramu memperlakukan suamimu. Dan sekarang kamu berani berdiri di sini, membawa nama Allah, mengaku sebagai korban. Di mana malumu, Rin?" Wartawan mulai berbalik arah. Mereka kini menyorotkan kamera ke wajah Rina dengan agresif. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai dilontarkan. "Mbak Rina, jadi video itu benar? Mbak Rina menyiram mertua pakai air comberan. Mbak Rina bohong soal penculikan anak." Rina panik. Dia mundur, mencari perlindungan pada pengacaranya. Tapi pengacaranya, yang sadar bahwa kasus ini sudah kalah telak dan bisa merusak reputasinya, perlahan mundur menjauh. "Bukan itu videonya diedit. Itu rekayasa." Teriak Rina putus asa. "Tidak ada yang diedit," sahutku tegas, mengambil alih mikrofon. Suaraku menggelegar. "Saya, Bramantio Wijaya, tidak perlu mengedit video untuk menjatuhkan wanita sepertimu. Kamu jatuh karena keserakahanmu sendiri. Kamu membuang suami yang tulus mencintaimu hanya karena kamu pikir dia miskin. Dan sekarang saat kamu tahu dia kaya, kamu datang mengemis dengan cara yang kotor." Aku menatap Rina dengan tatapan yang membuat nyalinya ciut. "Dengar baik-baik, Rina. Mulai hari ini, pintu rumah saya tertutup untukmu. Hak asuh Bagas akan kami perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Dan untuk fitnah yang kamu sebarkan, tim hukum saya akan memprosesnya. Siapkan dirimu."
Penjara menunggumu karena pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Rina lemas. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia jatuh terduduk di lantai lobi yang dingin. Tidak, jangan penjara. Mas Arya, tolong aku mas. Rina merangkak ke arah Arya. Dia menangis meraung-raung. Kali ini tangisannya asli. Tangisan penyesalan yang terlambat. Mas Arya, aku istrimu mas. Aku ibunya Bagas. Maafkan aku mas. Aku hilaf. Aku mau berubah. Jangan biarkan aku dipenjara mas. Kasihan Bagas kalau ibunya dipenjara. Arya menatap wanita yang sedang bersujud di kakinya itu. Wanita yang dulu sangat dicintainya. Wanita yang dia bela mati-matian dari orang tuanya sendiri. Hati Arya sakit sekali. Arya berjongkok, mensejajarkan tingginya dengan Rina. Dia berbisik pelan, tapi cukup terdengar oleh mikrofon. Rin, aku sudah memaafkanmu. Sebagai manusia, aku tidak dendam. Tapi sebagai suami, kepercayaanku sudah habis. Dan sebagai ayah, aku harus melindungi Bagas dari ibu yang mengajarkan kebencian. Arya berdiri tegak, lalu membalikkan badan. Pulanglah Rin. Bertobatlah pada Allah. Perbaiki dirimu. Mungkin suatu hari nanti, kalau Bagas sudah besar, dia akan mencarimu. Tapi bukan sekarang. Arya berjalan menjauh, mengikutiku kembali ke arah lift. Mas Arya. Maas. Teriakan Rina melengking memilukan. Dia mencoba mengejar, tapi kali ini polisi yang datang langsung menahannya. Situasi berbalik 180 derajat. Masa yang tadi mendukungnya kini mencemoohnya. Dasar penipu. Air mata buaya. Ibu durhaka. Pintu lift tertutup perlahan, memotong suara teriakan Rina dan kilatan lampu kamera. Di dalam lift, Arya bersandar di dinding besi. Dia merosot, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Dia menangis. Menangis melepaskan beban cinta yang telah mati. Menangis meratapi akhir dari rumah tangganya yang tragis. Sabar nak, kataku sambil memeluknya. Sakit ini hanya sementara. Tapi pelajaran dari hari ini akan membuatmu menjadi laki-laki yang jauh lebih kuat. Badai sudah lewat. Nak, sekarang saatnya kita membangun ulang puing-puing yang tersisa. Lift membawa kami naik, meninggalkan Rina di bawah sana yang sedang menuai badai yang dia tabur sendiri. Tapi aku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu babak terakhir untuk menutup kisah ini dengan sempurna. Sebuah penutup yang akan memastikan masa depan Bagas aman selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu mengguncang lobi Menara Wijaya. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun bagi kami semua. Jakarta kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Berita tentang menantu durhaka yang sempat viral itu perlahan tertimbun oleh berita-berita baru lainnya. Namun bagi keluarga kami, luka itu masih meninggalkan bekas, meski kini perlahan mulai mengering. Pagi ini, matahari bersinar cerah menembus jendela kamar Bagas. Cucu kesayanganku itu kini sudah gemuk dan sehat. Pipinya merah merona, tidak lagi pucat seperti saat tinggal di kontrakan sempit. Dia sedang berlarian di taman belakang menshan kami, mengejar kupu-kupu sambil tertawa lepas. Suara tawanya adalah obat paling mujarab bagi sakit jantungku. Aku duduk di teras belakang sambil meminum teh hijau hangat. Di sampingku, Sari sedang sibuk merajut syal untuk Bagas. Wajah istriku kini kembali berseri. Kerutan kesedihan di keningnya sudah hilang. Lihat mas, Bagas lincah sekali ya. Persis Arya waktu kecil, kata Sari sambil tersenyum. Iya bu, alhamdulillah, Allah menyelamatkan masa depannya, jawabku. Tak lama kemudian, Arya muncul dari pintu kaca. Dia sudah rapi dengan setelan jas abu-abu mudanya. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya bersih dan berwibawa. Tidak ada lagi sisa-sisa oli atau debu jalanan di kulitnya. Dia kini menjabat sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan kami. Dia belajar bisnis dengan sangat cepat. Secepat dia dulu belajar membongkar mesin motor. Tapi ada satu hal yang tidak berubah dari Arya. Matanya. Sorot matanya masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Ayah, ibu, Arya berangkat dulu ya. Pamitnya sambil mencium tangan kami. Tunggu nak, panggilku. Kamu mau kemana? Rapat direksi baru mulai jam 10.
Ini masih jam 8. Arya terdiam sejenak. Dia menunduk, memainkan kunci mobil di tangannya. Arya mau ke rutan Pondok Bambu dulu. Yah, hari ini jadwal kunjungan. Katanya Rina sakit. Mendengar nama Rina, tangan Sari berhenti merajut. Suasana menjadi hening. Rina divonis 2 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan penipuan keuangan yang dilaporkan oleh beberapa korban lain yang ternyata juga pernah dia tipu dengan modus arisan bodong. Hukum dunia akhirnya menjeratnya. Kamu yakin mau ke sana, Nak? Tanya Sari khawatir. Ibu takut hatimu terluka lagi. Ibu takut dia memanipulasimu lagi. Arya tersenyum tipis. Senyum yang sangat dewasa. Tidak, Bu. Hati Arya sudah mati untuk Rina sebagai istri. Tapi sebagai sesama manusia, dan sebagai ibunya Bagas, Arya harus datang. Arya ingin memastikan dia baik-baik saja. Arya sudah memaafkannya. Bu, dendam hanya akan jadi racun buat Arya. Aku menatap putraku dengan rasa bangga yang membuncah di dada. Dia benar-benar laki-laki sejati. Dia memiliki hati seluas samudera, jauh lebih luas daripada hatiku yang kadang masih menyimpan amarah. Pergilah, Nak. Sampaikan salam ayah. Bilang padanya, ayah juga sudah memaafkannya. Semoga hukuman ini menjadi jalan hijrah baginya. Arya mengangguk, lalu berjalan menuju mobilnya. Kali ini dia tidak menyetir sendiri. Ada sopir yang mengantarnya. Aku melihat mobil itu menjauh, membawa putraku menemui masa lalunya untuk yang terakhir kali. Di ruang kunjungan rutan Pondok Bambu, suasana riuh oleh suara narapidana yang bertemu keluarga mereka. Ada tangisan rindu, ada tawa haru. Di salah satu sudut, Arya duduk menunggu di balik meja pembatas kaca. Tak lama kemudian, seorang petugas wanita membawa masuk seorang tahanan wanita. Itu Rina. Penampilannya berubah drastis. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya tus tanpa riasan sedikitpun. Matanya cekung dan layu. Rambutnya yang dulu selalu dia banggakan, kini tertutup kerudung instan sederhana berwarna biru penjara. Dia berjalan menunduk, seolah malu menatap dunia. Saat dia melihat Arya duduk di sana dengan gagah dan tampan, langkah Rina terhenti. Dia mematung. Air matanya langsung jatuh membasahi pipinya yang kempot. Mas Arya, bisiknya lirih saat duduk di kursi seberang. Assalamualaikum, Rin. Apa kabar? Sapa Arya lembut, nadanya datar namun sopan. Rina menangis tersedu-sedu. Tangannya yang kurus menempel di kaca pembatas. Mas, maafkan aku, Mas. Maafkan aku, setiap malam aku mimpi buruk, Mas. Aku mimpi kalian mengusirku. Aku rindu Bagas, Mas. Aku rindu kamu. Aku nyesel, Mas. Sumpah demi Allah aku nyesel. Aku bodoh. Aku serakah. Arya menatap wanita yang pernah sangat dicintainya itu. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa kasihan. Sudahlah, Rin. Tidak perlu bersumpah. Aku sudah memaafkanmu. Ayah dan ibu juga sudah memaafkanmu. Simpan air matamu untuk sujudmu pada Allah. Mas, apakah ada kesempatan kedua buat kita? Aku janji, Mas, kalau aku bebas nanti, aku mau jadi istri yang baik. Aku mau hidup susah sama kamu juga gak apa-apa, Mas. Asal jangan ceraikan aku. Arya menggeleng perlahan. Tegas. Tidak, Rin. Surat cerai kita sudah diputus pengadilan bulan lalu. Kita sudah bukan suami istri. Aku datang ke sini bukan untuk rujuk. Aku datang untuk memberitahu kabar Bagas. Rina terisak semakin keras mendengar kenyataan itu. Harapannya untuk kembali ke istana kemewahan pupus sudah. Bagas sehat, Rin. Dia sekolah di tempat yang bagus. Dia tumbuh jadi anak pintar. Aku tidak akan melarangmu bertemu dia nanti kalau kamu sudah bebas dan benar-benar berubah. Tapi hak asuh tetap padaku. Aku tidak ingin Bagas terkontaminasi sifat burukmu yang dulu. Kamu jahat, Mas. Bukan aku yang jahat, Rin. Tapi perbuatanmu sendiri yang membuat tembok pemisah ini. Kamu membuang berlian demi biji jagung. Sekarang nikmatilah biji jagung itu. Jadikan pelajaran. Arya berdiri. Dia meletakkan sebuah bungkusan plastik di meja petugas. Ini ada makanan kesukaanmu dan sedikit uang untuk kebutuhanmu di dalam. Gunakan dengan baik.
Jaga kesehatanmu. Arya membalikkan badan, hendak pergi. Mas Arya. Tunggu Mas. Arya berhenti sejenak tanpa menoleh. Terima kasih Mas. Kamu memang laki-laki terbaik yang pernah aku kenal. Dan aku memang wanita paling bodoh sedunia. Arya menghela napas panjang, lalu melangkah pergi meninggalkan ruang kunjungan itu. Meninggalkan Rina yang meraung pelan, meratapi nasi yang sudah menjadi bubur. Pintu besi tertutup, memisahkan masa lalu dan masa depan. 1 tahun kemudian, kami sekeluarga sedang berada di sebuah panti asuhan di pinggiran kota Bogor. Panti asuhan ini baru saja kami renovasi total. Catnya cerah, fasilitasnya lengkap. Ini adalah bentuk syukur kami atas kembalinya Arya. Hari ini ada acara peresmian gedung baru. Aku, Sari, Arya, dan Bagas duduk di barisan depan. Anak-anak panti bernyanyi riang di panggung. Di tengah acara, Arya dipanggil naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Dia berdiri di podium, memegang mikrofon dengan mantap. Semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, adik-adikku yang saya cintai. Berdiri saya di sini bukan sebagai anak orang kaya. Saya berdiri di sini sebagai seseorang yang pernah merasakan pahitnya hidup di jalanan, hinanya tidak punya uang, dan sakitnya dibuang karena kemiskinan. Arya menatap Bagas yang duduk di pangkuan Sari. Dulu, saya pikir uang adalah segalanya. Istri saya dulu berpikir uang adalah kunci kebahagiaan. Tapi Allah menegur kami dengan cara yang keras. Ternyata, harta yang paling berharga bukanlah saldo di bank, bukan mobil mewah, bukan rumah gedung. Harta yang paling berharga adalah keluarga yang menerima kita apa adanya. Harta yang paling berharga adalah hati yang bersyukur. Arya menunjuk ke arahku dan Sari. Ayah saya pernah menyamar jadi pengemis untuk menguji cinta saya. Dan hari itu saya belajar, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Jangan pernah menghina orang yang terlihat miskin, karena bisa jadi derajat mereka di mata Allah jauh lebih tinggi daripada kita. Dan untuk kalian adik-adikku, jangan minder karena miskin. Kejarlah mimpimu. Jadilah orang sukses. Tapi jangan pernah lupakan tanah tempat kalian berpijak. Tepuk tangan gemuruh membahana di aula panti asuhan itu. Aku melihat mata Sari basah karena haru. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Putraku yang hilang, kini telah menjadi mutiara yang berkilauan. Selesai acara, kami berjalan menuju mobil untuk pulang. Langit sore berwarna jingga keemasan. Sangat indah. Yah, Bu, panggil Arya sambil menggendong Bagas. Ya nak, terima kasih ya. Terima kasih sudah menjemput Arya di gang sempit itu. Terima kasih sudah tidak membiarkan Arya tenggelam dalam kesalahan. Aku merangkul bahu Arya yang lebar. Sama-sama nak. Terima kasih juga sudah memilih kami, orang tua bau tanah ini, daripada hartamu saat itu. Itu adalah hadiah terindah buat ayah. Kami masuk ke dalam mobil. Mobil melaju pelan membelah jalanan. Aku melihat keluar jendela. Melihat kehidupan yang terus berjalan. Ada tukang bakso, ada pengamen, ada orang-orang kantoran. Setiap orang punya ceritanya sendiri. Kisah kami mungkin terdengar seperti dongeng. Miliarder yang pura-pura miskin. Tapi di balik drama itu, ada pesan yang Allah titipkan untuk kita semua. Bahwa di akhirat nanti, tidak ada yang bertanya merek mobilmu apa, atau berapa luas rumahmu. Yang ditanya adalah, seberapa bersih hatimu, dan seberapa tulus cintamu pada sesama. Rina sedang menjalani hukumannya di balik jeruji besi, belajar tentang kerendahan hati dengan cara yang menyakitkan. Sementara kami, belajar untuk terus membumi meski langit sudah kami genggam. Dan bagi kalian yang mendengarkan kisah ini, ingatlah satu hal. Hormatilah orang tuamu, bagaimanapun keadaan mereka. Sayangilah pasanganmu karena hatinya, bukan hartanya. Karena roda kehidupan itu bulat dan licin. Hari ini kamu di atas menginjak kepala orang, besok bisa jadi kamu di bawah mencium kaki orang yang kamu hina. Semoga kisah keluarga Bramantio ini menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.